Jadi itu kita punya paket tuh ada 3 kalau nggak salah, di TPI waktu itu saya jalanin di Trans sama di Global. Oke. Acara sitkom semua bang? Iya, lawak yang ini musik di Global, musik, acara musik. Musik komedi lah. Pemain band dari situ awal mulanya tuh, aneh bikin musik tuh. Dia nih yang ngisi anak-anak band yang sekarang itu apa namanya yang grupnya Raja, grup sebelum belum muter di situ dulu. Coldplay. Bukan lah, jauh banget. Bob Marley. Queen. Masa di situ ketemu The Beatles. Masa ketemu Semua di situ tuh. Veron AC. Iya benar, yang di Bintaro ada. Emang ada? Ada di. Tapi maksud Bang Rudi Freon kan maksudnya kan? Iya, Freon AC. Kalau gitu datang kayak, wah, Pirlo Bang Komeng, Sebastian Veron. Kata netizen bang kemarin. Iya. Main bola ya. Oh iya, main bola Itali itu. Iya. Veron Argentina. Tapi di Inter. Oh, di Inter. Di Inter. Pernah jadi tamu di Urban ya? Dulu iya, sempat ngobrol banyak juga. Makanya gue bisa cepet komunikasi sama Bang Komeng karena beliau sih dulu. Lihat Bang Rudi ya. Bang Rudi, WhatsApp-nya dibalas 2 hari, tenang. Karena di dunia itu dia Ipman. Oh iya, pelatih kungfu di komedi ya? Semua dia, gurunya. Di komedi. Bahkan Bang Komeng yang bilang waktu kemarin kan yang datang, ada tuh musuhnya lagi ngelawak tuh kan ada kompetisi, dia mentorin musuhnya. Jadi ngelatih 2. Iya. Ngelatih 2 gitu. Iya, Ana bilang, Ana juga gitu orangnya kan. Nggak, lebih ke berbagi. Berbagi. Iya. Harus begini. Jadi dia komen, jangan, itu kan musuh kita, saingan katanya. Dulu siapa bang? Mentorin siapa itu bang dulu? Aku nggak salah si Eko Patrio sama Jejen. Oh. Itu sama Jejen. Baru-baru masih ini kan SMA dia. Wih, Jejen gimana Jejen? Jejen ada sih, dia usaha kayak gitu kan. Usaha ini apa namanya kalau nggak salah keong. Hah? Keong apaan? Tutut. Iya. Keong. Tutut. Yang keong emas gitu. Keong yang nggak dimakan tuh. Iya, tutut. Iya, dia. Cuma dia nggak diekspornya, nggak pakai mobil, nggak pakai apa, enggak. Pakai apa? Jadi kumpulin di. Masa ekspedisi jalan diri? nyampe aja 5 tahun bang. Dia bisnis, cuma nggak tahu bisnis apa deh. Dia nggak lawak lagi. Dia keluar tuh kan dari. Jejen dulu grupnya apa bang? Dulu Sebul. Oh iya. Jadi Sebul itu Jejen, Eko, Akri. Awalnya Tejo dikeluar ganti Akri. Nah, jadinya Patrio itu karena di SK. Di SK yang bentuk tuh. Si Patrio. Iya. Radio SK. Radio SK yang bentuk itu dimasukin si Parto dulu yang gaji kita. Oh, Parto tuh bos. Kerja. Oh, kerja di SK. Kerja di SK. Oh, bagian finance. Terus gajian gitu. Iya. Dia kan punya grup namanya Domas. Dulu paling lama Parto dulu grupnya Domas. Dulu Tolo Bingung dulu tuh. Terus masuk ke Domas. Dia almarhum Ari. Terus Juki, terus siapa? Eman, kok nggak salah. Eman Roti. Oh, Eman, 4 sekawan. Domas, kok nggak salah. Eman salah satu di situ. Nah, Eman diajak ke 4 sekawan karena dia jadi perek penata rekam Haji Komar. Oh, si Eman tuh perek rekam Ada aja. bang, Pareko. penata rekam. Oh, dulu penata rekam. Namanya Haji Komar kan ceramah setiap subuh, dia yang ini diajak sama Haji Komar. Dari itu Ginanjar keluar dari namanya grup kalau nggak salah Gideon. Oh, Gideon kan Jimmy. Habil. Sion. Bukan Habil, Sion. Jimmy, Sion, Ginanjar, Derry, Gideon kan. Oh, Habil enggak? Habil setelah keluar si Ginanjar sama si Derry. Oh. Masuklah Habil. Masih ininya saudaranya si Jimmy. Iya. Itu. Jimmy Gideon almarhum bang ya?
Jim almarhum belum lama meninggal. Iya, belum lama. Bung Ben tuh. Sudah masuk kan meninggal emang ada waktunya. Kagak bisa ada tumben. Jarang. Meninggal dia sakit dia ya gimana sih ya? Kamu udah jadi sebenarnya susah jalannya gini itu maksudnya. Pengen nyaingin si yang raksasa film siapa tuh yang India tuh Punjabi. Iya. Sama sempet saya diundang ke kantornya. Perutnya, gua punya kantor. Wah keren Jim gitu kan. Gua pengen nyaingin ini. Jadi gua bikin kuis. Jadi kuis dulu tuh ya kuis tuh di TV Block Time dia berani. Padahal acara kuisnya dia itu mau dibeli sama Punjabi. Dia nggak mau. Itu salahnya. Akhirnya bikin di TPI, nggak salah TPI. Nah itu bayarannya itu bintang tamu paling hebat dia. Jadi samain RCTI. Yang lain tuh kalau bintang tamu dulu antara GoP 750. Kalau RCTI udah 1 juta. 1 juta. TPI dulu. Oh dia keluar duit duluan. Gua duit duluan. Nah, marketingnya gua ambil orang Prambos surut. Jualin. Beda nih. Dalam hati saya. Ini orang radio sama orang TV beda loh cara promosi itu. Gitu kan. Kuis apaan Bang? Aduh kuisnya saya lupa tuh kuisnya. TPI. Di TPI. Ada saya lupa. Dia jadi ininya kan, wawancaranya kan. Iya, ingat wawancaranya. Tahu ya. Itu audionya gila. Akhirnya nggak ke cover kan, iklan kagak masuk kan. Nggak nutup. Sampai akhirnya bukan cerita ini ya kan, ngomongin. Iya. Iya kan. Mungkin dia nggak dengar kali ya. Meninggal. Akhirnya sampai dia ngutang ke bank. Iya saya punya dulu kan satu grup namanya Bang Andi Bogel tuh yang koordinatorin kita, yang modalin kita dulu tuh yang bosnya Cagur, bosnya Komeng sama tuh namanya Bang Andi Bogel almarhum. Pinjem sama dia gitu kan. Itu sampai begitu kesian. Akhirnya apa? Dibeli itu pakai sama TPI. Akhirnya Jimmy dibayar. Jadi host. Gitu. Sian akhirnya kolab dia. Di situ tuh ini jatuhnya apa nama istilahnya si Jimmy tuh masalahnya situ. Salahnya kenapa Block Time. Gitu. Coba kalau seandainya dijual ke Punjabi gitu ya. Dari awal gitu ya. Multivision Bang ya? Iya, Multivision. Kayaknya kan di situ. Iya. Gitu. Tapi dulu Tenare Gideon Brother tuh digara-gara sama Lydia Kandal. Iya. Sponsornya apa? Dunkin Donat. Sama di Kaliku laki-laki. Aliku lah yang pas kawan. Aliku laki-laki. Tapi gue baru tahu Bang ya, ternyata Jimmy Gideon itu kan nama panggung ya. Nggak ada darah Manadonya. Nggak ada Bang ya? Nggak ada, gue lihat di Manado situ si apa namanya? Sion. Iya Sion. Dia enggak. Cuma kan sama-sama Gideon kan. Tadinya gue pikir enggak. Gideon itu singkatan. Ginanjar, Derry, Jimmy, Sion, Onnya Sion. Gitu Gideon. Bukan marga, maksud lu Marga bukan. Bukan juga ya Gideon. Kalau Sion jadi pendeta sekarang Bang. Iya, jadi pendeta Sion dia. Habil kemana Bang? Habil udah meninggal. Udah meninggal ya? Meninggal. Sakit dia meninggal. Meninggal duluan Habil daripada Jimmy. Habil duluan. Habil baru. Gue banget tuh gara-gara waktu kecil apa yang signature-nya dia. Bedak ketiup kipas angin ke muka. Jadi putih. Terus dilempar donat langsung gini. Dunkin Donat tuh sponsornya. Iya. Kalau zaman dulu tuh berarti kalau misalkan yang taktik-taktik begituan gimana Bang? Siapa yang iniin ngarahin ya? Yang mana nih? Sutradaranya berarti ya? Iya, kalau udah film berarti sutradara. Kalau film ya berarti rata-rata sutradara. Karena emang ini kan udah ada skenario-nya. Biasa seperti itu. Kadang-kadang kan maunya sutradara, ini jangan diimprov loh. Karena kalau diimprov dikit lucunya kurang. Ya kan kalau lu ngikutin ini langsung skrip aja ya? Iya skrip, bisa kadang-kadang suka begitu. Bang, yang kita penasaran kan zaman dulu nggak secanggih zaman sekarang Bang. Bang, apa ya buat perfilman nih? Masalah pita segala macam. Apalagi ngelawak. Kalau misalnya nih kayak adegan gitu kan film. Salah kan bisa retake nih Bang. Kalau pelawak kan susah tuh Bang ya. Diulang jadi nggak dapat sense Bang ya? Iya, karena kita kalau misalnya terutama TV play ya, pelawak TV play gitu kan. Itu kita harus wanti-wanti gitu kan. Kalau saya tuh wanti-wanti
ke ya alat-alatnya dulu nih. Ingat nih udah siap belum nih? Udah nih kan gini, jangan sampai diulang nih. Sekali nggak apa-apa, asal jangan 2 kali, repot nih. Karena kan itu live. Oh, TV play live. Syuting kayak gini lah TV play itu, ya kan. Kalau sketsa kan beda lagi nih. Gitu. Nah, Agung Lawak Komeng kan orangnya omongannya secepat itu kan. Terus sama dia orang nggak bisa diam. Itu Komeng tuh. Oke. Saya kalau yang udah ngegarap komedi yang saya wanti-wanti itu sama kameramen ambil satu Komeng, incer dia gitu kan, karena dia itu nggak bisa diulang omongannya gitu kan. Jadi beda ya lagi kalau lucu terus lo ngambil yang lain balik lagi ke Komeng udah nggak lucu lagi, ketawanya udah di mana gitu. Nah Lawak tuh paling anti, emang Lawak diulang paling nggak mau, Lawak tuh diulang paling kagak mau. Pasti nyari lagi yang lain, meskipun yang keduanya nggak lucu gitu kan. Karena pengen dapetin ketawa spontannya Bang. Spontannya gitu. Nggak mau ulang gini gitu. Jarang mau gitu. Kecuali kalau bangsa main apa istilahnya sinetron masih bisa, masih mau ngikut gitu. Karena kan nggak mungkin nyambung kan, kalau sinetron tuh nyambung. Iya. Gitu. Nah apalagi zaman dulu diulang kan pakai pita ya Bang. Oh iya, kalau film dulu kan Susah tuh Bang. susah ya, harus Mahal ya. Ulangnya mahal ya. Iya, ulang pita lu dulu repot. Ya kan? Pita-pitanya tuh ganti itu berarti. Bisa jadi. Iya, itu kan kalau dulu kan gitu ulang. Itu makanya kan harus harus lebih teliti tuh sutradara dulu kan musinya kan. Latihan, makanya latihannya mungkin lebih lama kali. Iya, pas. Iya kan? Biar nanti pas udah take on point. Tadi istilah Gofar kayak donat gitu, itu namanya slapstick bukan, Mas? Slapstick, iya. Slapstick. Iya. Iya, boleh. Bakuin lo di situ. Slapstick itu. Kan tahu kan ya? Slapstick kadang verbal. Emang slapstick verbal, terusnya kadang-kadang ada lawakan yang istilahnya mencela lah, istilah sekarang ini merosting kalau stand up-nya itu. Sekarang Merosting, menyela gitu kan. Itu sih bedanya. Cuma kalau di dunia lawak ada pembagian gitu. Nah kalau di Amor tuh Bang, kan Bang Rudi, Komeng, Mamo, Jarwo, Mamo. Iya. Part-partnya apa ini? Komeng yang ngacak-ngacak berarti? Ya, Komeng yang ngacak. Jadi yang dulu nih Jarwo memancing. Dulu pemancing. Feedernya Jarwo. Jarwo dulu. Nah, saya itu sebenarnya yang mengatur. Jadi saya mainnya cuma sedikit sebenarnya. Apalagi ada bintang tamu. Jadi pertama kalau lawak itu kan strategi, gitu kan. Jadi Komeng dulu sama Jarwo, nanti masukin Jarwo, masukin Mamo, gitu kan. Nanti saya nunggu nih berapa menit lagi saya muncul nih, gitu. Jadi ngatur strategi dia. Ntar saya mau apaan selenin, mau apa, kayak gitu. Kadang-kadang kalau lupa apa, saya bisa masukin bintang tamu atau apa, kayak gitu. Sekarang Jarwo udah berubah jadi joker jadinya. Gitu. Kapten lapangan, Bang Rudi kapten lapangan berarti mengatur serangan tuh. Iya, apalagi Modric. Kalau ada bintang tamu itu kadang-kadang kita ngatur nih, masalahnya masuk keluarnya itu bintang tamu kan kita kalau bintang tamu dulu kita pakai di Amor pasti yang punya nama, karena dongkrak kita gitu kan. Ya Timbu apa ya pelok-pelok yang itu. Ya saya masuk ya udah saya cuma 2 apa 3 menit sampai paling top 5 menit. Baru saya keluar tuh. Udah tinggal 5 menit baru tuh gitu. Nah sampai Komeng nggak mau gitu. Itu aja berdua nih. Ntar gimana nih? Udah gitu. Kalau udah sampai akhirnya bikin tuh Beseri Manusia Purba. Aneh membuat Komeng maunya dia, kalau dia nggak mau, kalau aneh nggak mau nih, kalau nanti nggak mau ya udah nggak syuting gitu. Iya langsung begitu. Gimana Meng? Ya lo berdua. Udah susunlah strategi kayak gitu. Saya berdua deh. Jadi Mamo sama si Jarwo kayak gitu. Entah paling saya gitu kan kode-kodein kalau mau masuk orang nih kan gitu kan, kalau udah garing nih gitu kan. Pakai tangan gitu kan lihat tangan gua gitu. Kadang-kadang nggak ngerti. Ya kan kita udah lawak kan gitu ya. Lawak itu nggak boleh langsung turun. Bahaya. Kalau lawak udah turun, temennya belum masuk ini bahaya. Ini nggak bakal bisa ngakat ini. Dragging. Wah, dragging ya. Susah. Gitu. Kalau lagi gergernya itu udah masukin ini. Nah, masuknya ketiga ini harus ada sesuatu sebenarnya di dunia lawak itu. Apa itu Bang?
dia harus menimbulkan hentakan-hentakan. Gitu kan. Dia keluar langsung marah-marah juga. Oh, gitu kan. Kurang ajar lo gini kan. Wah, ini kan. Ya kan pasti ngerespon dong. Siapa itu? Itu kucing liatin gue. Iya. Oh, kayak gitu kan. Ya kan kucing kayak lu kayak bapaknya kali kayak gedar itu pancing dia gitu. Bagi nanti kalau dia bertiga tuh biarin penonton bagi 3 matanya. Jadi jangan berdua aja, jadi bagi 3. Kita yang bertiga ini kita olah gitu. Setiap gitu kau ulah waktu. Jadi muncul lagi keempat, yang 4 kita kasih lagi nih. Ngalah nih kita ini harus ngalah. Nanti kalau udah berempat, siapa yang kita maskotkan? Siapa yang kita angkat? Komeng push. Juga lo kok dia terus kayak gitu. Kalau dilawak. Berarti nggak boleh egois bang ya? Kalau grup kalau egois bubar. Iya. Maksudnya masing-masing pengen jadi striker gitu. Iya. Pelawak tuh bubarnya tuh 1 egois, 2 honor. Iya. Gitu makanya harus istilahnya saling mengerti kalau di dunia lawak tuh. Berat itu sama kayak siaran radio bang ya. Nah, grup-grupan kan tuh ya. Apalagi yang berdua, apalagi Diamor dulu berempat. Diamor nggak boleh egois tuh bang ya. Ya. Nggak boleh egois tuh. Bagi suaranya tuh. Nah, ya dulu itu kita bikin namanya Kompor Diamor, komedi porsi Diamor. Nah itu bercerita kita awalnya tuh. Terus temunya si Komeng itu dari orang Matraman tukang parkir. Awalnya kan tukang parkir ada. Ini bakal Komeng dipanggil itu. Wah, ini Rod kayak gini. Lucu nih, Meng. Ada gitu kan. Lu bisa bang? Gitu kan. Coba, ada gitu. Dapet. Udah. Namanya siapa? Mamo tuh. Namanya Komeng aja. Wah, Komeng ya. Simpel. Ya kan, oke. Kenapa bang Komeng? Kenapa harus Komeng tuh? Iya, mungkin karena namanya yang enak di apa istilah disebut dan tidak apa ya Komeng gitu kan. Mungkin ada sejarahnya si Mamo nih ya kan. Mamo yang ngusir mah Komeng. Komeng. Oke nih gitu kan. Udah. Nah, di radio itu kan ada 5 segmen. Nah, Komeng dulu saya bikin itu orangnya tukang malak, mabok, gini itu awalnya tuh. Terus saya pikir lagi. Akri ngikutin. Akri ngikutin juga ada begitu. Wah, ngikutin nih. Udah, Meng berubah katanya. Lo itu jahil, iseng, sok tahu. Kan? Ceplos-ceplos. Udah karakternya dia. Akri pas di TPI Patrio karakternya masih gitu tuh yang mabok. Mabok gitu. Dari mana nih gitu kan. Mabok, ubah gitu. Ya udah, ubah. Terus ada nih kiblat saya dulunya itu mau pakai Komeng itu kayak ini ke Bagito. Miing, ya kan? Dedi itu Miing. Ya kan? Itu Miing. Bisa. Lo mau nggak kayak Miing gitu kan? Komeng, tapi hilangin nama Simon dulu. Namanya Simon dulu. Simon. Oh, nama awal sebelum Komeng. Simon. Oh iya. Simon Simon. Nama panggungnya. Sebelum Komeng. Simon. Gimana Mon? Ini mah. Lo pakai hilangin Simon ya Komeng. Nggak bisa Rut. Gua harus pakai Simon. Ya udah. Saya akalin caranya gimana kan gitu. Dari 5 ini Simon main 2. Selebihnya Komeng nih 3 nih segmen tuh. Udah segituin. Saya syuting di TV, tawarin sama TPI awalnya tuh TPI itu saya bikin masukin ke TPI itu, masukin. Nah, gimana Rut? Ya gue pakai Simon Komeng syuting Simon Komeng. Nah udah, syuting minggu keduanya lagi, syuting keluar orang langsung Meng gitu kan. Komeng, wah lucu lu Meng, lu gila lu bisa aja lu ngomongnya gitu ya kecelater lu kayak cepet amat gitu. Mana? Ini Komeng aja. Akhirnya nurut juga ya. Nggak usah. Ya udah. Kena soalnya capek kan apa yang saya inginkan kayak Miing. Nah gitu, udah Komeng. Alhamdulillah berkah tuh. Kalau Mamo ketemunya di mana, Bang? Mamo teman satu di saya kan di sensus kebun sayur. Nah, saya RT berapa RW berapa dia RW 14 kalau nggak salah saya RW 13. Itu teman main. Nah, Jaro itu adik saya. Adik saya ya kan sekelas sama Jarwo di SMA 54.
Nah, Jarwo ngontrak di sebelah rumah gitu. Saya kalau main sering berdua terus tuh. Berdua, kadang-kadang saya ajak perempuan. Saya ajak Jarwo main ngelawak lo gitu kan. Nggak bisa, tapi saya nggak bisa gitu Bang gitu. Yang penting lu berani gak? Itu aja mental sebenarnya, berani gitu. Masalah lucu urusan belakangan dulu kan gitu. Yang penting tampil dulu. Tampil dulu, nekat dulu. Iya, main. Nah, saya tipe orang yang tidak bisa diam. Jadi saya itu setiap kayak pemain tuh ditransferin orang. Jadi grup ini ajak saya main, penting bayar. Itu banyak tuh lomba lawak ikut sini gitu kan, juara. Ya gitu ikut grup lain sampai saya ikut main lenong. Main lenong tuh, mama mau diajak main lenong Rut. Lenong anaknya Supa WD kok nggak salah. Nah, terus main. Dia kan anak buahnya Diding Boneng. Oh, Diding. Komeng tuh anak Diding main di Ancol. Pasar seni. Itu, saya duetnya Mak Komeng. Gitu kan. Kalau saya kan kalau duet kan selalu ada materi-materi gitu. Lawak tuh harus punya materi, bukan harus improvisasi. Gitu. Main berdua, waktu jugar-jugar berdua. Itu. Dari sini si nggak salah Mali sama si Bolot. Mandra waktu itu Mandra. Gila semua tuh. Itu nggak nempil. Jadi saya yang Mangi di apa namanya abis ngelawak tuh di panggung turun, saya yang dikejar dua Komeng. Simon, wah gitu kan. Wah, nih Mali nggak main lagi. Wah, di tempatnya almarhum nggak salah siapa itu ya, Ocit namanya siapa ya, saya lupa deh tuh kan. Lu jangan berdua sama Komeng, dipisah kita. Lu Komeng sama Mali sama Mandra. Saya sama Nirin, Bang Nirin. Oh, Nirin kumpul sama Bang Datur itu di rumah Bang Nirin. Oh gitu, iya. Wah, kacau main kita dipisah deh. Bisa dia nggak mau main. Wah, bos. Wah, ya jelas mati kan. Komeng ditutup sama Mali, Mandra. Saya dibakar, main lauk tuh sama Nirin kasar tuh, mainnya dibakar. Dibakar gimana Bang? Koran terus ini, terus saya begini. Udah gitu fightnya bener-bener lagi, diinjek-injek. Sakit, orang-orang ketawa nggak apa-apa. Anjir, udah mati saya udah. Itu skripnya siapa yang buat? Dia. Oh, normal tuh. Itu notabene dia senior ya. Senior, main panggung Bang udah. Normal tuh dibakar. Wah, taunya Mak Komeng kan orangnya emosian. Itu triplek, ya kan. Komeng dihajar sama triplek Pak Nirin. Terbelah triplek. Wah, Komeng kan orang begitu mesti ambil Mak Komeng kan, Pak Nirin jatuh, udah gini Mak triplek. Nembus. Apa? Triplek nembus kepalanya. Iya. Gila Komeng tuh. Kepala dia sendiri. Kepala Nirin. Pak Nirin kan gua Komeng. Jadi dibalas. Kan gila kalau saya kan nggak berani. Dengar ceritanya kan itu dibalas. Wah, kan dia main bener-bener kan. Komeng dikepak, setelah dua nih. Triplek kan gede, rubah dua. Pak, udah balas lagi sama Komeng pas lagi duduk itu si Pak Nirin lagi jongkok lu hajar, nembus. Kagak ada gabus-gabusan triplek. Itu asli. Kalau di panggung. Terus gimana itu? Pas saat itu gimana itu? Ya pas saat itu ya orang-orang pada ketawa-tawa aja. Tapi Nirinnya sebel nggak Pak Nirin? Ya pasti. Takut pasti. Gila nih anak gitu kan. Nekat. Kita baru loh berdua sama Komeng. Main ini kok orang sarap juga nih berdua nih. Abis itu dimusuhin nggak Bang? Enggak. Ya mungkin kesel iya. Gitu kan. Kesel iya. Tapi penonton ketawa nih. Ketawa. Ngapa? Oh gitu. Nah kalau ya ada si Toha tuh, saya juga nggak berani tuh. Komeng juga golok asli. Ya kalau dia kesambet gitu kan, kalau maksudnya kesetanan kita kena. Asli nggak mau golok. Asli nggak bisa nggak fight sama dia, nggak mau dia. Cuma Nirin aja fightnya. Gitu kan ada kalau Betawi itu ada berantemnya kan. Gitu. Tapi tetap aja saya diinjek-injek juga. Orang-orang ketawa-tawa sama. Kampret bener. Susah amat cari duit gitu ya. Bang inget nggak Bang dulu pas ngelenong bayarannya berapa Bang? Berapa? Dulu awal ini ya, murah sih ya kan. Dulu kalau nggak salah lenong bayar berapa ya? 100 apa 150 tuh. Ribu? Iya. Ya lumayan pada saat itu. Ya. Itu belum jadi pepesan kosong tuh. Oh, pepesan saya nggak ikut. Dia nggak ikut. Iya nggak maksudnya si Nirin itu. Udah kumpul. Nah, kalau saya kan mainnya di panggung. Nah, kalau saya grup saya mainnya di Ancol dulu. Itu dibayar 25.000. Satu orang dikasih nasi bungkus
Dulu dia mau mainnya tuh di Ancol, mainnya itu di pinggir laut. Kalau belum jadi tuh, kalau yang baru-baru mainnya di pinggir laut. Nanti kalau kapal terbang lewat, kita berhenti. Berisik kan? Musik, orang kagak denger kita ngelawak. Dulu tuh. Bang, tapi awalnya Bang Komeng itu bagian art, Pai. Iya. Iya, yang ngeset dekor. Iya bener ya? Iya, Komeng bantu-bantu art gitu. Awalnya itu. Komeng. Itu. Terus tapi itu sih Bang, ini gue bilang ke beberapa kali, mungkin yang sebelumnya kita pengen ngobrol di dalam tuh, gue sempat bilang, ini gue ngomongin di semua podcast lah. Salah satu yang pengen gue jadi penyiar radio adalah Diamor Group. Karena waktu gue masih pakai baju SMP itu, 96 nggak salah ya, datang ke Pasaraya Manggarai. Iya. Young and Trendy. Ya enggak? Iya. Sampai gue nonton, dulu sekarang bilangnya lomba stand up. Dulu lomba monolog. Monolog. Di lantai bawahnya, lantai atasnya gitu gue lupa tuh. Yang lantai bawah biasa suka lantai bawah kan ada. Iya. Yang gue inget perorangan. Iya, perorangan. Datang buka sepatu, masih pakai SMP tuh Bang, sama kakak gue. Satu segmen di rolling. Karena banyak banget yang ngantri. Saking pengen ngelihat Diamor live. Iya. Zaman dulu tuh radio segila itu. Gila, iya. Gue bayar berapa? Gope apa? Iya, awalnya gope. Iya. Terus naik 1.000. Iya. Oh. Gue bayar gope tuh, Bang. Request lagu, cepet apa gocap gitu, request. Nulis-nulis kan, nggak sih? Itu datang rolling. Yang gue bikin pengen jadi penyiar adalah produser datang nih, entah itu kreatif produser, Komeng jadi kucing nih. Gitu doang, udah langsung jadi tuh. Iya. Improve langsung ya. Dan kita dulu itu ditinggal Bagito gara-garanya. SK atau ditinggal Bagito, ya kan? Bagito udah nggak ngisi lagi di SK tuh Manggarai ya, khusus waktu itu Pak Buyono, kalau masa dia tuh pas udah di SK itu sebelum saya masuk itu yang ngetop penyiar loh. Pas Bagito keluar, penyiarnya ngetop-ngetop. Toto Udi, tuh si Nugi, siapa itu siapa. Wah, ngetop nih. Baru kita ditawarin. Nah, tawarin ngisi nih gitu kan. Yang minta itu almarhum Kasino. Cari nih Diamor nih. Tuh, cari sama Pak Epi dipanggil tuh yang punya. Saya bilang awalnya di kontrak enggak, saya nggak mau pakai kontrak-kontrakan. Saya bilang kalau saya Diamor tuh orangnya kalau suka terus, nggak suka ya udah berhenti. Oh gitu, ya udah, ya isi kapan gitu. Langsung kita bikin tuh kompor Diamor. Kompor Diamor kita bikin berkarakter lah, bercerita gitu kan. Nah, udah, nah kita panggil penonton Manggarai, anak-anak Komeng itu awal mulanya Huhui. Oh, ada tuh, ada yang ketawa gini, anaknya si Giling Boneng, si Wijeng, ada yang lain juga. Tawa, kalau kau tawa, hai, gitu tuh. Uhuy, gitu. Awalnya itu. Hai, uhuy, gitu tuh. Awal mula tuh diketawanya itu aja tuh ininya. Nah, terus akhirnya yang di rumah, oh kok ada penontonnya, emang boleh nonton gitu kan. Oh, boleh nonton, boleh datang. Itu mulai. Akhirnya kita awalnya Diamor yang mau sponsorin lagi setelah Bagito. Dulu kan Bagito nonton, pada nonton Bagito bayar gini-gini. Pas Bagito keluar, udah kagak ada yang ngetop penyiar. Pas Diamor masuk, udah di situ emang ada 4 sekawan, ada Sebul waktu itu kan, belum 4 trio, nggak salah. Nah terus baru tuh penonton banyak tuh. Baru mau datang itu kita yang ngundang lagi sampai akhirnya diberhentiin lagi gara-gara hilang. Pertama gope, sepatu hilang. Iya, orang banyak kan sepatu kayak sholat Jumat Bang. Orang-orang situ, orang Manggarai gitu. Dari situ. Terus dia nonton pakai ini katanya anak sekolah kan sendiri, makanya keren-keren kan. Pulang tanya mana sepatu saya kan. Omelin tuh saya tuh. Mas satpamnya. Rut gimana nih katanya. Ada yang hilang, saya tanggung jawab siapa kan, kita nggak enak ditegor gitu. Jadi gimana? Naikin dah jadi 1.000. Iya deh, 1.000 supaya yang nonton tertentu gitu kan. Filter. Iya, tertentu. Tetap aja hilang. Iya kan, dia kan ya nggak apa-apa, gue modal 1.000, dapatnya kan batu lumayan. Nah gitu. Akhirnya berhenti tuh ya? Berhenti, nggak boleh ada penonton. Oh, zaman gue masih gope tuh Bang. Iya. Masih gope. Lakonnya Komeng kucing kebalen. Nah, gue inget banget tuh pas pakai sepatu tuh Bang. Ada Ulfa Duyanti mah.
Pak Parto ngopi hitam ngerokok. Apa almarhum Taufik Sapalas. Taufik Sapalas, bener sama Taufik Sapalas tuh bertiga tuh. Temon. Temon ya. Oh, Abdel Temon. Abdel Temon. Temonnya, Abdelnya. Temonnya ya. Abdel emang bukan pelawak Bang dulu Bang ya? Bukan. Manajer ya? Dia manajernya Bagito pernah. Gitu, manajer Bagito, manajer Taman Senayan tuh. Dia pernah manajer situ tuh acara Senayan tuh. Abdel kayak gitu. Dulu gue inget banget kalau SK tuh kalau nggak kompor di Amor kita kan suka ngerekam Bang sama kaset gitu di tiban gitu. Siaran radio kita tiban di kaset. Kompor di Amor sama Kabasah. Ya, musik humor. Kabasah. Itu gue rekam tuh kok tuh kocak sih tuh. Gila zaman-zaman itu Bang. Gara-gara di Amor gue pengen jadi penyiar radio. Iya. Terrealisasi 2012. Gue jadi penyiar radio. Akhirnya di Hard Rock. Atrok. Iya. Satu grup kan, SK kan akhirnya dibeli sama dijual MRA kan. Iya, dijual atau. Itu nggak salah berapa M itu. Jadi yang diambil itunya doang gelombangnya. Alat-alatnya mah kalau jauh 101,4 dulu pakai. 100,6. 1,6. Iya. Itu dijual. Tapi gua Bang pas sempat di Karawaci kan udah nggak terlalu humor tuh ya. Sempat di Karawaci kan? Bukan Karawaci. Aji Peeng. Aji Peeng, iya Aji Peeng. Aji Peeng kan dia punya Pak Epi itu punya 2 radio, satu CBB, satu SK. Nah kita udah sempet pindah tuh ke CBB, pas pindah di Aji Peeng, nah dijual tuh SK. Nah, kita akhirnya itu karena yang modal, jadi kita dibayar dari CBB. CBB apa aja masuk iklan. Di SK tertentu iklannya nggak boleh iklannya segmented. Jadi ya inilah itu kita dibayar akhirnya sama Pak Epi mungkin nombokin lagi dijual. Udah kita pergi tuh semua itu yang zaman tuh CBB. Nah terus akhirnya ada orang yang modalin tuh, ada orang modalin tuh bagian IT apa namanya komputer. Emang kita dikasih rumah itu posko ya kan, itu kerjaan kita aja ngobrol aja dibayar. Oh gitu. Ini datang ke kantornya dia, diajarin komputer, diajarin gitu, pulang. Besok kita gajian. Lama-lama itu udah bangkrut, nggak tahu kenapa ketipu. Katanya tuh. Enggak, tapi disuruh ngobrol di ruangan itu, di posko itu gunanya buat apa ntar? Nanti dia mau bikin acara. Jadi dia sayang nih orang potensi gitu kan. Iya. Oh direkam tapi itu pas lagi ngobrol itu direkam. Iya kita kayak apa ya? Oh brainstorm aja. Ngobrol meeting aja. Kayak gini ngobrol aja. Yang penting dia datang nih, oi gitu kan. Sebelum jadi tayang bangkrut. Bangkrut. Udah pernah bikin acara sih off air udah pernah bikin acara dimodalin udah. Katanya ketipu tuh bosnya, kesian juga. Ayo bangkrut, kita dibubarin. Bikin lagi Pak Yongki SK Sentral Komedi yang di sini bukan di Gatot Subroto. Bukan Suara Kejayaan ya. Bukan. Itu nggak, karena nggak punya Suara Kejayaan, udah punya Pak Epi kan. Iya. Itu akhirnya yang Pak Yongkinya kabur juga. Ini sempat di situ, Jarwo di situ, pernah si siapa. Udah nggak kuat berapa bulan tuh turun lagi udah. Sentra Komedi udah kagak ada kayaknya udah. Kayaknya udah nggak ada. Ini nggak ada kayaknya. Tapi yang setelah dibeli MRA yang SK masih di MRA tuh Bang Rafiq. Iya. Bang Rafiq jadi penyiar radio pagi. Iya, lama tuh. Akhirnya jadi bos sempat, sekarang udah cabut nih Bang. Udah cabut ya? Iya, Bang Rafiq. Rafiq tuh. Ya dia di SK dulu juga dia megang juga, dia ngatur juga sebenarnya. Oh, Bang Rafiq juga ngatur? Ngatur sama Pak Hafiz, saya lupa tuh lagi tuh. Dikasih percayaan dia itu. Ya gitu. Nah, kalau Abdel dulu siaran, penyiar, Bang? Nah, Abdel tuh penyiar sebenarnya di itu, tapi jarang ketemu saya. Apa hasilnya jamnya mungkin ya, tuh jarang tuh ketemu. Terus saya nggak lama kalau nggak salah si Abdel keluar kayak kalau nggak salah ya, karena saya belum ketemu amprokan sama si Abdel bener-bener kayak gitu sih. Nah, sampai ke TPI Bang di Amor gimana ceritanya Bang? Ya kita ini di jual format yang ini kan ditawarin kan, gimana kalau di Amor ke TPI boleh. Kita sempet nggak istilahnya di cancel ya, dilarang itu. Jadi kita mainin 4 episode. Terus waktu itu kan zaman Pak Harto, ya kan kita main keris.
kita ngeritik. Diamor kan dulu ngeritik lawakannya. Nih keris ini kalau di apa nama istilahnya kalau di tempat lapangan bisa jadi apartemen kayak gini, perumahan ini apartemen ini ngeritik begitu nih keris nih. Intinya seperti itulah kita ngeritiknya. Udah besokannya panggil, maaf nih Diamor cuma 4 episode aja ya. Udah di band. Gimana? Ya makanya jangan ngeritik. Itu kita ngeritik. Saya lupa lawakan itu. Lawakan masalah keris tuh komen tuh. Kalau kutunjukin ke sini ya gitu intinya tuh. Ini akan jadi lapangan golf, tunjukannya gitulah intinya. Wah, akhirnya udah ngalah deh di kita deh ke TVRI aja. TVRI gitu kan. Baru itu pas udah setahun dipanggil lagi. Dia mau suruh ngisi bikin itu. Komedi Porsi Diamor dulu kan bukan acara kita sebenarnya, ada khusus acara dia namanya apa tuh. Nah, baru khusus saya dibikin kompor Diamor, masukin ke sini udah kayak bagito gitu, baso gitu kan kayak itu. Ya udah namanya kompor Diamor. Baso Bagito show. Tahu lagu juga. Ting ting Bam. Sempet tuh. Rabu jam 8 malam. Terlupakan juga tuh Baso. Sebutkan cewek yang sering ada di Bakso Bagito Show. Yang paling ikonik. Satu nih. Cici Tegal. Rina IP. Rina IP. Terus satu lagi tuh yang Batak ada tuh. Anak siapakah yang sering dilibatkan? Anak apa? Anak Didin. Iya, anak sering muncul main. Oh, yang mirip. Didin tuh. Ya mirip. Nah itu begitu tuh kayak gini deh, ya udah ngisi kita. Tapi Diamor pernah ini nggak Bang sepakat tuh bubar kita? Nggak pernah? Bubar sih kagak. Jadi ya akhirnya masing-masing. Jadi pas ini cerita lagi sejarah lagi nih. Waktu saya kiblatnya itu adalah satu Miing, kedua Jayakarta Group. Jojon. Saya ingin grup saya seperti Jojon. Jayakarta adalah Jojon, Jojon aja Jayakarta. Saya gituin. Komeng ada Diamor, Diamor adalah Komeng. Terjadi itu berhasil, ya kan? Orang lebih seneng Komeng, ya kan daripada Diamor ya kan. Kita ngikut. Jojon kan gitu, Jojon Jayakarta Group. Saya main di Jayapura, di Fafak. Main di Fafak. Itu saya dengar kabar Jojon keluar dari Jayakarta Group. Waduh. Pas saya pulang dari Fafak nggak lama, waktu tahun 95, Jojon Komeng keluar dari Diamor kan gila, menyatakan mau keluar. Kenapa itu Bang? Mungkin beda visi apa gimana tuh ya atau gimana? Sampai bilang Meng, ini kan yang diincar gue malu Meng, kan jangan sampai kita ini apa namanya diadu domba kan gitu kan, ngeri juga kan Bang gitu kan. Jadi kita satu beda visi aja. Saya minta surat. Meng, bikin Meng surat. Lu mengundurkan diri. Ya gitu kan. Jadi enggak di ini. Iya. Terus kalau ditanya berdua kita beda visi aja. Ya udah, jadi wartawan mau ngomong apa? Mau ngomong sama saya beda visi. Yang ngincer saya berdua Komeng masalahnya. Ikonnya berdua. Itu kan. Iya benar. Komeng ya udah. Jadi kita nggak ada isuin jelek-jelek itu Diamor. Beda visi aja. Beda visi aja udah. Di situ tuh tahun 95 itu bisa kejadian sama. Jojon keluar, Komeng keluar. Saya bilang, gila bisa begitu ya, gitu kan? Itu udah kedua tuh terbentuk sebenarnya apa yang saya inginkan sebenarnya. Miing, Komeng, gitu kan terjadi. Nah, ya kan Diamor, ya kan Komeng Diamor, Jojon Jakarta Diamor. Terjadi juga dia keluar juga bisa begitu. Waduh, iya bener nih gitu. Salah satu juga yang bikin dulu heboh tuh Bagito bubar ya. Ya, Bagito ya mungkin bubarnya Bagito itu aneh nggak tahu juga masalah terlalu ini ya. Karena kalau pas udah nggak salah pas Bagito tidak lagi di RCTI kalau nggak salah terus lari ke Indosiar kalau nggak salah isi bank acara BCA kalau nggak salah itu tuh. Di situ kita juga dia juga ngisi. Atau nggak mau. Tapi sih kalau Bagito pada intinya
sekarang masih ngumpul. Ya, masih balik lagi dia. Balik lagi, masih gitu ya, ngumpul, gitu ya. masih ngumpul sekarang ini. Kan gua follow-followan tuh sama Bang Miing. Oke. Masih ngumpul. Nah, begitu tuh. Mas Miing emang disayangin gitu, karena kan itu lawakan fenomena banget gitu kan. Kita kebanyakan niru ke dia untuk yang mudanya kan, sampai juga Patrio juga kan ke situ. Nah gitu kan, Bang. Ya gitu sih. Akhirnya kan dia masih nyatu, cuma ya gitu masanya deh. Iya. Gitu. Ada juga nih satu pelawak yang zaman kita kecil, zaman dulu kan terlupakan sekarang. Siapa? Yang gue mau tanya, Nur Tompel sekarang. Nah, jujur. Oh, before Ajis Gagap itu. Iya, pertama nih kan pertama. Iya. Nur Tompel. Grupnya apa, Bang? Punya grup Nur Tompel itu grupnya Dian Group. Jadi Nur Tompel, si Ance, Kayak merek bis Bang. iya, dia nama Ance, Andi. Namanya grupnya Andi, pimpinannya dibalik dari Dian. Dian Group. Andi Ance, si Gata, Nur Tompel, Gata. Aja Osko juga tuh Gata. Iya, Gata. Terus satu lagi kalau nggak salah yang cewek si Uci. Uci yang jadi bencong-bencong. Nah, yang gagap sebenarnya si Tata itu Gata. Awal tuh Gata. Oh, yang gagap Gata. Bang Gata. Cuma Nur Tompel posisinya kan susah nih orang. Bang Gata pemancing, ya kan bisa leader, bisa apa. Nur Tompel posisinya bingung. Akhirnya dikasih lah itu gagapnya ke Nur Tompel. Dimainkan lah sama Nur Tompel. Jadi. Tuh, jadi ciri dia. Nah, Gata dia pengumpan deh tuh. Total pengumpan. Nah, Dian sama si atau lagi cewek gua nggak salah cowok. Lupa saya yang tuh lagi nih. Nah, itu yang ini si Ance tuh, si Andi Ance. Itu grupnya dulu gitu, Dian Group. Nah, akhirnya dia nggak dipakai ini, dipakailah sama si apa namanya yang sekarang nih si yang pakai gagap, Ajis Gagap, dipakai sama Ajis Gagap, gitu. Dia tahunya Ajis Gagap. Nur Tompel sekarang kemana Bang? Meninggal. Meninggal, gitu. Nggak mungkin saya panggil kemari kan? Bang, kok pelawak siapakah sebelum yang jadi cewek siapa duluan? Gue lihat Esther. Esther. Oh ya Esther duluan tuh ya. Esther. Nah, Esther itu bukan duluan Esther. Sebenarnya gini, Esther itu grupnya kan beda. Jakarta Bang? Bukan awalnya. Loh, kan sama Cahyono tuh Bang? Bukan, dulu kan grupnya Jojon, Cahyono, Iskak. Bukan Iskak, terus Joni. Nah, Joni. Nah, Joninya meninggal, ya kan? Bertiga nih, ditariklah si Esther. Esther itu ada grupnya sama si Eri Koko. Grupnya saya lupa tuh. Dia Eri Koko sama yang satu lagi yang siapa ya, lupa saya itu. Sama Jalal. Dia Jalal, Eri Koko, satu lagi saya lupa namanya itu, peran cewek juga. Peran cewek namanya saya lupa deh. Nah, terus ditarik nih. Dia bubar, nih grupnya bubar, ditarik sama si Jakarta. Oke. Gitu. Emang perannya dia gitu. Esther tuh. Pakai daster mulu. Iya, pakai daster itu Esther. Gitu. Nah, kalau Mama Hengki Bang? Mama Hengki lain lagi, punya grup Nusantara Group. Iya, Eko Deye, Mama Hengki, Eko Deye. School juga tuh Mama Hengki. Duluan mana itu Bang? Oh, duluan yang cewek-cewek Bang. Pakai yang cewek. Duluan Mama Hengki apa Esther? Kalau nggak salah duluan Mama Hengki deh ya, untuk sama karena ngetomnya duluan sebenarnya Eri Koko dulu grupnya nih. Sama si Mama Hengki Nusantara Group itu sama posisinya. Yang rambutnya kayak pacar Ibu Boho kan? Iya. Yang Bob. Iya. Mama Hengki. Sama itu Suroto deh, Mama Hengki Suroto. Bisa juga. Itu kan kita kecil kan. Wah, cuma dulu banyak ciri khas pelawak. Iya, pelawak banyak. Dari Bandung, ada Kabayan. Kang Ibing. Kang Ibing, tuh gila lucu tuh. Kang Ibing pinter tuh, pelawak pinter juga dia. Sama Uus. Abang Usus. Yang politinya gede. Tuh. Ada ciri khasnya Bang. Ada ciri dulu mah, pelawak tuh ada punya ciri. Jadi kita nontonnya itu enak. Bang Rudi apa dulu? Ciri buntut. Iya. Buntut. Itu ngikutin
lupus tuh, lupa usia. Iya. Ada film lupus tuh. Almarhum Rian Hidayat. Iya. Aman bareng karet. Topinya juga topi lupus kan, begitu ya. Dulu Bang Rudi juga tuh. Iya, pakai buntut dah ciri khasnya ini enggak ini nih saya pakai buntut. Tapi gila ya, Bang. Kalau Abang lihat nih, ngelawak zaman dulu sama ngelawak zaman sekarang nih, Bang. Apa ini, Bang, perbedaan yang signifikan gitu? Iya. Kalau dulu gini, lawak dulu itu beralur, bercerita. Gitu kan. Orang menikmati dulu, ketawanya enggak gitu. Ada ketawa, ada enggak gitu. Karena bercerita. Itu ada alurnya, jadi ditontonnya ya kayak mode drama, tapi drama komedi, gitu kan. Nah, kalau yang sekarang itu harus main speed, harus cepet, macam mulu gitu ya. Dan sekarang ini tidak ada yang namanya gini, kalau lu melawak tidak pintar lu habis. Sekarang ini pelawak harus sebagai pengumpan, sebagai ngebom, lu harus tak bisa, gitu. Dulu enggak, misalnya komen jadi jokernya kan. Nah, Jaro pemancing, saya ini dukung semua, harus dukung. Sekarang komeng harus menonjol, gitu. Dulu ya semua kayak Kang Ibingnya ditonjolin, Jojon ditonjolin, harus gitu. Nggak boleh yang lain melebihi Jojon, nggak boleh. Itu dulu begitu. Makanya timbullah satu-satu orang yang maskotnya, kan gitu. Nah, sekarang ini nggak bisa, gitu kan. Sekarang ini udah bermain individual, individu. Gitu kan. Jadi kalau kita bintang tamu, kita harus lihat pemainnya siapa. Gitu. Jadi kita harus misalnya saya main sama orang stand up, misalnya gitu kan. Masih Uus atau siapa nih gitu kan. Nah, saya pelajarin dia. Oh, dia mainnya gini, oh mainnya begini gitu. Terus kalau bisa kita discuss, kalau nggak bisa ya udah kita lihat permainan dia. Nanti kalau udah suatu saat, kalau TV kan nggak mau tahu, lu lucu, ayo lucu pasti. Belum tentu. Berantem iya gitu. Kadang-kadang jadi nggak lucu, garing. Itu makanya harus tahu, oh dia mau main begini nih. Nah kita harus ngikut dulu, baru kita ajak dia ngikut ke kita. Harus pinter-pinter. Kalau komen kan emang tipenya itu nyerang dulu. Jadi orang down dulu. Karena ini nembak komen wajon loh rata-rata. Iya pasti. Wah komen gila. Nggak mungkin menang, susah menangnya. Iya, komen nggak mau kita orangnya dimancing enggak. Set. Orang bengong dulu. Kan gitu. Kalau tinju Mike Tyson udah. Gitu. Jadi nggak bisa tuh main alun enggak. Nah, yang main begitu itu Jojon. Kenapa Jojon bisa bertahan lama main sama pelawak senior, pelawak junior, masing jabatan? Karena Jojon ngikut awalnya. Oh dia mau main gitu, ikut dulu sama Jojon. Jadi ikut tuh kasih lucu dia dulu. Nanti kok Jojon ngasih lucu, deh ngikut sama Jojon. Tuh. Nah itu dipakai sama Parto. Komedi seperti itu, teori gitu dipakai sama Parto. Parto kalau main gitu ngikut dulu, baru ngajak sama Parto. Seperti itu. Nah. Sebenarnya gayanya Komeng itu sama kayak gayanya Jimmy Gideon. Jimmy gila itu kalau nyela orang, kalau main tuh dulu tuh. Seperti itu dulu tuh. Kalau Jimmy ciri khasnya apa? Bulu hidung keluar. Iya. Ciri khas tuh nggak genetik. Tapi dibiarin berarti. Tapi dibiarin. Itu sekarang gitu aja perbedaan sekarang, lawakan sekarang itu memang lawakan taktis. Kalau dulu kan lawan 1, 2, 3 ger. Sekarang nggak bisa. 1 bisa ger, 1, 2 ger paling 2. Gitu. Sekarang udah begitu, nggak bisa 1, 2 tunggu ketiga punchline-nya. Enggak sekarang. Mau bisa sedikit 1 gerin. Ya gitu. Dulu ada sketsanya Bang ya. Ada alurnya Bang. Ada alur, bermain alur gitu kan, kayak gitu sih. Nah, sekarang sebenarnya bermain kita bersiapin punchline. Kita main masuk nih, punchline ini gua harus apa nih, kayak gitu. Kalau bisa lo ngikutin kayak contoh ya sekarang ini kesuksesan Lapor Pak, karena mereka satu sama lain sudah nyatu, udah klop. Gitu. Jadi ini lempar ini enak makan ini makan nambah misalnya bicara masalah meja, itu harus meja nyambung meja untuk meja gitu. Harus karena terlatih. Gitu. Dia juga awalnya juga begitu, maksudnya ngobrol dulu. Gitu, nggak mungkin dok investasi, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Siapa yang mancing duluan itu yang harus dibeli. Nah, itu sebenarnya itu yang teori yang bagus. Ya gitu. Jadi
tidak semua orang menunggu satu, gitu kan. Bisa Kak Gofar, wah nunggu Kak Gofar pulang. Enggak, Riko bisa gitu, bisa. Kakak kamu, Kawan coy. Kakak kamu jadi. kawan coy gitu. Gitu. Jadi nggak, kadang-kadang saya yang keluarin. Siapa nih? Masuk nih yang ngeluarin dulu gitu. Kita lihat, oh ini larinya ke sini. Udah begitu tuh. Kesuksesan apa seperti itu. Sama dulu kayak istilahnya OPJ sama. Gitu. Udah tahu. Oh, ini mau jual nih. Gua harus beli nih. Gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kan enggak sayang kalau gue ngejual terus lo beli udah kelar. Ya begitu doang gitu kan. Sayang ini bahan. Mainin udah. Masa stop di sini sih? Makanya masa stop di sini kayak gitu. Dulu lawak tuh dulu lawak panggung ya, kalau udah satu itu diolah terus. Ada 15 menit. Iya. Mainin terus ya. Mainin terus. Bener. Satu juga ngurangin bahan. Iya bener. Iya, capek juga kan nyari lucu. Kok lucu sikat aja. Nanti yang berdua mah, yang kedua ketiga mah tenang aja udah. Kayak gitu. Soalnya udah dapet gernya. Kayak gitu. Mainin di situ terus. Itu sih. Maka lawak itu strategi sebenarnya, mau keluar duluan dulu grup lawak itu sampai duluan nih. Harus tahu nih apa yang mau dikupas dulu ini gitu. Bang, gue yakin banget ketika Bang Rudi manggung mentas gitu ya, entah sama Diamar atau sama siapa, udah pasti ada dapat yang zonk tuh, entah penonton gak ketawa, udah pasti ada tuh Bang ya. Ada. Pernah lah. Pernah. Nah, itu dulu tuh. Bang tuh. Enggak bang. Iya, pernah. Kalau aku itu di model coffee house kalau sekarang ini kan ini ya dulu coffee house, terkenal di coffee house. Nah, terus kita main nih di Amor nih. Kalau di coffee house itu ngelawak ada jamnya pasti dulu. Mulai jam 11, jam 1, setengah 3. Kita bagian jam 11 nih di 11 apa nih? 11 malam. Oh, sampai jam 3 pagi. Ada, kita makanya pelawak itu bisa nyari duitnya banyak. Kalau di coffee house, ya kan. Coffee house ini misalnya jam 11, udah pasti tuh. Dia nggak jam 11 udah pasti ada tamu nggak ada tamu langsung harus show. Nah nanti kita bisa pagi di sini di kafe mana gitu jam 1 terakhir tuh setengah 3 bisa kita ngambil 3 gitu. Namanya 11 nih. Ada 6 orang, wah ada tamunya 6 orang cing gitu kan. Jam 11, wah ada tamu loh, gitu kan. Oh, aduh sudah ngelawak nih gitu. Komeng mas saya tuh. Komeng, cek, gak lucu meng, gila nggak ketawa. Jaruk keluar, ya kan. Wah, Mamo keluar panas dingin nggak ketawa nih, ya kan. Bisa turun aja, tanya. Itu penonton dari mana sih? Itu dari Korea baru turun. Dari kapal. Enggak ketawa. Ini bahan gila itu. Mana-mana lucu nih bahan. Kok nggak ada yang ketawa? Yang ketawa itu saja kan apa istilahnya karyawannya aja. Kok dia nggak ketawa nih gila. 6 orang. Udah akhirnya kita main slapstick. Jedot-jedotan main gendung-gendungan dikerjain baru ketawa. Gitu kayak Jojon deh. Kayak Jojon deh main air gitu sembur. Baru ketawa. Kan dia kalau makan slapstick. Ketawa baru. Kayak gitu, kita udah keringet dingin. Wah, gila itu. Itu yang pengalaman tuh. Katanya orang Korea. Sama berantem. Benar. Wah, main di Kartika Chandra itu kan ada hobi host di situ. Terus main kita nih ngomeng. Nah, cerita golok. Ceritanya Komeng itu orang sakti. Bawa golok bener kita loh. Nah, Mamo mau dibacok. Ya kan. Udah nih. Sip. Nah, Mamo keluarnya itu pakai foto Mike Tyson. Jadi gini, ada kebayanganmu di hati. Kan cewek pasti dong. Pas bukan Mike Tyson pasti orang ketawa, ya kan? Set, udah lagunya itu. Sit B ya oke. Set, awak saya kudet main terus masuk Komeng, masuk si Mamo. Lagunya salah. Shoot A. Oh, nggak bisa lucu kan? Kasetnya lagi itu kan. Wah, lagu gini udah. Habis ngelawak, marahin Komeng masih Jarwo kan. Itu gimana Pak? Itu kan udah gini. Dia ngomongnya istilah jancok begitu. Wah, Komeng kan emang orang itu emosian gitu. Udah mau ribut kan. Saya lagi ganti pakaian sama Mamo. Habis nggak kan ganti pakaian.
baru turun. Turun apa? Komeng ribut, ngelawak ribut. Iya, ayo berantem kita, buru-buru pakaian. Gitu, pokoknya pakaian ganti pakaian buru-buru naik ke atas. Itu kan orang Ambon semua. Itu orang Ambon sama mana itu ya kan. Dah terus hari tang-tang mak Komeng pakai golok bener gitu kan. Mau ribut itu, akhirnya datang dia tuh ininya yang punyanya itu yang perempuan tuh, manajemennya lah, manajernya. Udah apa nih gini, ayo ke kantor. Itu, akhirnya kita ke kantor tuh. Sebelahnya kan Antoni tuh, udah, tuh melin dia. Ini lawak, gitu kan. Emang kalau udah dibilang B ya B, jangan kamu A. Ngerusak ini acara lawakin dia, gini-gini. Ya gitu. Oh iya aja, dia nggak nerima mungkin gitu. Udah, kita keluar dari situ tuh Komeng begini, Rut masuk mobil, itu kan. Komeng yang bawa kan mobil ya kan. Masuk mau gitu kan. Ini kita orang itu udah di depan rumah kan. Kita ngeri kalau dia tiba-tiba nyerang kan. Komeng gini aja deh, masuk rumah. Udah Komeng yang bawa mobil itu udah situ. Kita begini aja keluar, udah kayak geng. Gini, iya gitu, gila keluar berdiri dia. Ya sekarang nggak mau tahu dong manajernya kan udah masuk ke dalam. Iya, udah kelar tuh ya, udah kata ya. Iya udah istilahnya kan. Nah dia kan mau kalau dia sakit hati nggak terima kan? Iya. Ngeri kita. Itu tuh paling ingat saya dua itu tuh. Oh, deg-degan dong masuk mobil bang ya? Deg-degan masuk dikepung Komeng. Gila tuh. Itu yang itu tuh. Masih nonton orang Korea. Kalau habis anak buah kapal istilahnya. ABK itu biasa tuh. Tapi jadi penulis juga sering. Oh banget. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Salah satunya yang kita syuting tuh bang, sama Nikita Mirzani. Iya, Nikita Mirzani itu. Buat OTT tuh ya. Aplikasi apa itu bang ya? Itu apa ya? Lupa ya. Itu 10 episode bang? Enggak, lebih 20-an tuh. 20-an ya? Gua nggak salah 20. Iya. Episode itu. Kita syuting di Panglima Polim dulu. Nah, Bang Rudi yang ngarahin, nanti komedi gini-gini. Keren. Dia nulis, dia ngarahin. Emang bidangnya. Bidangnya. Nanti ente gini, gitu. Iya, lama ya. Video.com bukan. Lupa gua. Bukan, apa nama ibunya juga namanya siapa itu? Ibu orang bekas orang RCTI. Dia keluar bikin PH kalau nggak salah ya. Bikin PH, panggil saya tuh. Yang mainnya ini Ruth. Ini komedi seks romantis ada gitu kan. Ada ininya. Oh iya bikin tuh yang main Kak Gofar itu Mbak Nikita. Oh oke. Itu gue diajarin Bang Rudi, nanti ente gini. Siapa gue? Mentor. Ger. Iya. Jam terbang nggak bohong ya. Nggak bohong. Tapi emang frontalnya ada ya. Ya frontal Nikitanya kan. Iya. Kocak tuh. Itu 2000 berapa tuh bang ya? Udah lama. Gue lupa ada tuh tahun itu. Iya. 10 tahun lalu ada 10 tahun lalu ya bang? Ada kayaknya 10 tahun lalu ada. Oh, lu lagi jadi itu dong penyiar. Penyiar, masih penyiar. Enggak salah. Makanya kamu Bang Rudi, gitu. Yang nulis dia ada tuh momen dimana kayak, dia kayak jangan gini. Dia minggir, dia nulis dulu. Oh iya, dadakan spontan ya, dadakan ya. Naskahnya sudah ada sebenarnya, cuma kan situasinya ini nggak nukung nih, gitu kan. Cerita ini nggak bisa nih, nggak lucu nanti gini. Rubah. Improve di lokasi. Iya, ininya sudah ada, karena kan dia butuh naskah awal, naskah harus jadi kan gitu. Iya. Ya udah, tapi situasinya yang tidak mendukung, ya kita ganti. Apalagi, Ruth nggak bisa di dalam di sini, setnya di luar aja, gini-gini gelap dalam luar. Lah kita harus ganti gitu kan. Lah gimana nih gitu. Itunya yang masalahnya gitu. Kalau kita nggak akses pemain siapa aja kan harus kita tahuin apa ini cocok apa enggak kayak gitu. Itu aplikasi apaan tuh masih ada banget tuh aplikasi lupa gue. OTT. Iya. Apa OTT? Operasi tangkap tangan. Bukan. Apa? Ini TV berbayar kayak misalnya video.com. OTT itu gitu kan. ini sama anima Susu. Beda lagi tuh. Lagi tangkap tangan. Bagus kan. Bang, tapi gue selalu penasaran di sebuah industri atau di sebuah apa. Ada nggak bang, lu pernah ngelihat potensi pelawak nih? Ini anak lucu banget nih, tapi dia nggak menggali potensinya lebih lanjut. Ada nggak pelawak di Indonesia yang di kacamata Bang Rudi seperti itu? Kalau ada siapa? Sebenarnya pelawak nih yang calon itu si Kimau. Oh Kimau. Kimau itu calonnya Komeng sebenarnya. Komeng muda. Gitu kan. Dia
apa namanya masih berani istilahnya mencari materi. Pelawak kalau masih mau mencari materi itu bertahan lama. Materi itu karena kuncinya pelawak itu. Terus dia mainnya isu speed cepet gitu. Nah, cuma bedanya lagi dia itu disayangin jadi kadang-kadang mau jadi penulis. Gitu. Kalau saya kan jadi penulis kalau kepepet. Bukannya karena ini. Kalau dia kan masih muda. Saya suka jelasin jangan ambil lumayan aja. Jadi jadi pelawak sekarang kan kalau pelawak sekarang kalah sama stand up. Mau selucu apapun ya kan nggak dilirik sama TV. Betul. TV itu melirik sekarang yang lagi in siapa. Meskipun lu nggak lucuan lu tetep gitu kan. Sekarang industri ini kejam-kejam juga nih. Ya kan dia nggak ngelihat kok yang penting penontonnya banyak disukain udah itu. Mau lucu atau enggak gampang lah kan gitu kan. Seperti itu. Jadi nanti ada prompter, ada pelawak tuh ada prompternya tulisnya. Ngomong ini itu sekarang. Itu gitu. Jadi nggak prompter gitu. Nah, itu si Kimo sebenarnya generasi ya. Terakhir tuh Kimo yang bisa dioles tuh. Kocak itu kocak yang gede kan? Iya. Kocak Kimo bener. Masih istilahnya emang dia lawak lah. Itu jatuhnya masih seorang pelawak begitu kan. Kayak gitu. Pelawak konvensional ya Bang ya, bukan komika, bukan komika. Dia Mimin tuh, ceweknya Mimin. Mimin Umi sekarang tuh muncul Umi Kuari tuh. Kalau Umi Kuari emang dari Sanggar ya? Sanggar. Kok si Kimo juga dari Sanggar. Kan kalau dari Sanggar terlatih. Sanggar apa Bang? Aditya Gumai. Dia cara ngelatihnya bener, Aditya Gumai. Karena saya sempat satu ini gitu kan mau jadi disuruh ngelatih Sanggarnya saya nggak mau juga sih. Ngelatih dia pinter bener, ngelatihnya cara berimprovisasi itu bener. Jadi misalnya mau jalan, ya kan, masuk lo ke sini tujuan lo apa? Jadi ada ini nggak sembarangan lo jalan terus lo megang gelas maksudnya nih improvisasi apa belajar improvisasi itu bener karena terbiasa akhirnya tuh kayak Umi jebolan si bukannya ini sih emang bener jebolan dia rata-rata kalau yang udah jadi pinter berimprovisasi dan lihat situasi rata-rata saya liatin Ki Lukman jadi Ruben Olga itu banyak yang bosan itu. Nah itu siapa lagi dulu? Nah, itu terakhir ya Umi ini baru berkembang nih udah lama sih emang sekarang baru naik nih. Sekarang lagi zaman Mimin kocak tuh pakai Mimin. Mimin gila, Mimin emang ini dari lomba lawak. Grup dia dulu. Oh gitu. Iya, saya mentorin ya. Lenong, bukan. Nah, dia Mimin pernah lenong juga sih kok nggak salah ya, anak buahnya Aditya Gumai apa bukan kok nggak salah ya. Tapi dia punya grup dulu grupnya Tembok. Grupnya kok nggak salah Tembok apa grupnya dia. Jadi Mimin sama si Padil atau lagi sama siapa saya lupa tuh bertiga dulu ikut lomba lawak. Lucu dia. Kayak gitu. Nah sekarang yang kita nih Paski pikirin nih, ini kan kita punya Paski nih, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Yang kita pikirkan bagaimana jadi bisa grup lawak itu muncul lagi. Itu yang sekarang kita lagi iniin karena kita udah susah. Gak ada regenerasi ya? Nggak ada, udah. Bang berarti stand up komedi nggak masuk Paski Bang? Sebenarnya sih harusnya masuk di bagian Paski karena kalau Paski itu kan semua komedi. Penulis komedi, penari komedi, komedi yang berbau komedi, sutradara komedi itu masuk di Paski. Termasuk harusnya stand up masuk. Stand up masuk. Tapi kita nggak paksa, karena dia kan punya komunitas sendiri, ya kan? Yang kita ajak ya mau aja. Kita ajak ada. Saya Bang. Si David. Ada Bung Bianto. Terus si ini juga masuk yang main itu. Oki Rangga, itu siapa lagi? Oki Rangga ya. Itu siapa lagi tuh? Ada beberapa lah, tidak semua masuk ke Paski karena maunya aja yang mau aja. Jadi kita nggak boleh maksa gitu nggak. Gitu. Tapi kita bikin acara pasti melibatkan mereka.
Oke. Gitu istilahnya kan, enggak kita karena kita bikin anugerah komedi di iNews kan. Nah, kita iniin kasih apresiasi juga untuk orang stand up. Oh, Surya dapat tuh Surya tuh. Iya, Surya dapat. Surya Insomnia. Surya. Terus si ini Indra Jegel dapat. Itu. Kok yang lucu nih sekarang nih, yang lucu siapa nih? Nah, kita pun tanya juga sama si Ajis 2000. Dia kan presidennya. Jadi kita nggak senang-enak memilih. Saya konsultasi. Mana Jis sekarang ini siapa yang lagi in? 5 orang aja. Gitu. Kita apresiasi nih. Oh ini udah. Itu kita store itu ke iNews tuh. Seluruh iNews dia lempar deh tuh. Di voting deh tuh. Voting deh siapa yang ini kayak gitu. Kayak gitu sih. Ada awarding night-nya Bang ya. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau pelawak khusus pelawak kita yang nentuin deh tuh. Gitu. Ya, karena di areanya Bang Budi dan teman-teman ya. Nah, siapa ini sekarang lagi ini nih, siapa yang mau kita ini? Kayak gitu. Nah, dari Paskinya berarti harapannya ada grup-grup komedi lagi nih Bang nih? Iya, maunya kita mau ngadain lomba lawak. Oh, cakep Bang. Dia ikut bertiga. Bisa. Nah Bang, bedanya ngelawak modern nih zaman itu ya, sama lenong apa Bang? Lain, kalau lenong itu kan tradisi ya. Lenong itu tradisi. Jadi kalau lawak itu kayak modernnya. Tapi kalau lenong emang tradisi, dia punya pakem-pakem. Kalau lenong itu beda. Lenong ya ada sambra, ada topeng, kan itu beda-beda di situ kan. Dan khusus Betawi ya. Khusus Betawi. Tapi ada sketsa juga Bang, drama-drama juga ada kan lenong kan? Oh iya, lenong tuh ada cerita. Lenong kan ada 2, ada lenong dinas sama lenong preman. Apa itu? Kalau lenong dinas itu pakaiannya seragam, pakaiannya kayak kerajaan, 1001 malam. Oh, dinas tuh. Kayak sesepuh. Kayak sesepuh lenongnya tuh, kerajaan. Dia ngomongnya juga sebenarnya kalau dulu itu ngomong bahasa Indonesia yang baku. Aku gitu dulu tuh. Iya. Nah, kalau satu lagi lenong preman. Nah, yang berantem. Nah, itu namanya lenong preman, yang pakai baju hitam-hitam, berantem, fight gitu. Nah, itu. Kadang-kadang juga kita bikin orang kan suka menantinya karena dia atraksinya bagus tuh, kalau untuk di goloknya bisa muter-muter tuh golok kan. Muter-muter goloknya gitu. Karena diikat. Jadi atraksi ya. Mungkin ada atraksi aja. Lu diikat kagak. Cuma kan kita ngeri lu. Udah muter-muter gitu kan. Takutnya mental kita kena. Dia kalau udah berantem tuh dia mundur-mundur karena ada kebacok. Ada. Bener itu kebacok. Dijahit itu berapa jahit tuh. Bener, karena dia kadang-kadang gini, orang pemain lenong yang asli ya. Kalau dia pakai yang kayu dibikin nggak bisa. Berarti beda. Dia kalau pakai ini punya di pegangan gue nih, itu besinya bisa bermain-main. Betul. Gitu. Makanya latihan dulu, kadang-kadang namanya latihan kan kadang-kadang sial kalau udah untuk ditonton orang suka itu kan emosi timbul gimana kan? Adrenalin naik. Lepas bener. Pernah itu dibacok itu Bang Day lagi di depan Bang Day Lami yang ininya Universitas Islam Sofia. Dia acara dia Betawian dia punya tuh. Nah, itu pakai itu ada fight-nya. Itu dia kayak kapok sekarang kalau ada berantem jangan dah ya jangan ada berantem, jangan yang asli ya goloknya. Berarti lenong nggak harus lucu Bang? Harus lucu. Lenong lucu, bercerita dan lucu. Meskipun yang lenong dinas tuh lucu juga? Lucu. Ada bagian lucunya, kayak ketoprak lah. Jadi nggak semuanya harus lucu. Iya. Ada lucu-lucunya part-partnya gitu kan. Ya kayak saya pembantu ini ada. Terus ya kalau nggak kadang-kadang kalau pengawalnya lucu gitu. Nanti yang ininya nggak usah lucu nih, pengawalnya aja gitu. Ada bagian-bagiannya ada gitu. Karena lenong itu emang pada dasar tradisinya menghibur orang. Jadi kalau dia nggak ada yang ketawa, dia merasa gagal. Sama pelawak juga lenong gitu. Gile. Kalau menurut gue sih, ya Diamor juga menjadi bagian dari masa kecil gue nih Bang ya. Kayaknya diangkat ke layar lebar sih pecah sih. Iya. Sama kayak Warkop DKI. Gimana kebentuknya? Iya. Udah pernah ada yang menawarkan belum Bang? Belum. Wah kalau ada bikin film seru tuh Bang. Pecah tuh. Iya, Diamor di era 90-an kan itu lumayan fenomena kalau menurut gua. 92, 93 kita udah 93, 94, 95 kalau nggak salah itu eranya Diamor 93 sampai 95. Baru 96 tuh eranya Patrio.
Kita keluar, Komeng keluar kan, akhirnya kita bertiga sendiri-sendiri tuh, mulai tuh 96 sendiri-sendiri. Udah kita gini aja mau gitu. Siapa yang jadi duluan ajak temen, jangan lupain. Itu aja. Ya sampai sekarang akhirnya. Karena udah berjanji seperti itu. Jadi siapa yang punya acara, udah ajak. Bisa di TV, bisa di off air gitu. Nah, sekarang itu. Apalagi temennya sekarang jadi dewa. Terpilih suara terbanyak. Bang, pertama kali apa sebenarnya udah tahu dong mau Komeng daftar? Udah tahu? Udah kan gitu-gitu sebenarnya harus ada istilahnya gini. Ini kan tim, ya kan? Nggak mungkin ujuk-ujuk Komeng begitu, nggak mungkin. Harus ada istilahnya meeting program, dulu. Ya kan? Apa meeting apa gitu ada. Nggak sembarang ujuk-ujuk Komeng itu, enggak. Komeng, aku mau ini nih apa ikut apa DPD, ajak saya. Awalnya tuh ada enggak Meng, aneh enggak, ada gitu kan. Enggak, bukan di situ, passion aneh bukan di situ gitu kan. Aneh model. Nggak ada Bang model begini, nggak ada Bang. Nggak ada. Model cubitus mungkin. Model termos. Maksud model termos. Itu. Oh, nanti ngajak diskusi tuh. Iya, kita ditentuin sebenarnya 2 tuh. Lu ya, Komeng sama Rudi. Aneh mundur. Itu siapa yang nunjuk tuh, Bang? Ada sih. Ada orang lah ya. Ada orang deh. Oke. Kayaknya Pak saatnya nih. Meng aja nih, enggak ada gitu kan. Udah ada, kita sebenarnya punya tim. Kalau gitu nggak mungkin nggak sama tim. Kita kan punya saingan. Jadi kita harus kuat dulu di timnya gitu sebenarnya. Nah, kalau untuk berkampanye emang kita pilih-pilih. Gitu. Enggak kayak sebelumnya ada kampanye, Bang? Kampanye sih berdua. Oh, ada. Ngelawak. Di mana? Jadi gini, sistemnya tuh Komeng tuh kita diundang, misalnya ada orang undangan reuni, berapa orang gitu kan yang datang, 800 orang mau, nggak bayar, gratis, gitu kan. Wah itu kita datang sih berdua Komeng, udah ngelawak aja. Oh nggak ada saya nanti akan ikut, nggak ada gitu? Enggak, itu aja nanti saya ngomong, jangan lupa Bu, nomor 10. Komeng ini mah nggak usah ngomong, saya yang ngomong, sama MC-nya jangan lupa lo ngomongin gini-gini. Iya Komeng nih yang mau masuk gitu. Kan udah diantar sama dia. Ntar di depannya saya berdua ngelawak dulu. Ya kan? Halus ya, kampanye halus ya. Iya, emang yang kayak gitu karena kita lihat tuh sekarang kita kemana-mana kan bukan tipe Komeng. Komeng bukan tipe yang sebut. Dan juga kalau undang masih banyak undangan banyak. Undangan anak yatim. Wah jangan lu nanti anak yatim. Masa kita manfaatin anak yatim gitu kan? Iya benar. Buat kampanye. Nggak mau. Oh yang penting kalau reuni, terus komunitas tuh ada di apa namanya di Bogor, saya 3 kali kok nggak salah sama Komeng di Bogor. Nah itu mereka komunitas apa nggak tahu ya, ini pencipta alam atau apa? Banyak kok orang camping banyak kan. Wah, baru kita main situ. Udah gitu intinya sebenarnya. Halus nggak yang apa? Ke kampung-kampung tuh. Oh enggak. Penyuluhan. Bukan apa namanya? Apa? Sosialisasi. Iya, enggak gitu ya. Saya pilih saya ya Bu, gitu enggak. Ya enggak hard selling enggak. Enggak hard selling ya. Belusukan maksudnya. Belusukan. Enggak. Kita gitu aja. Kok yang penting yang datang minimal 800 orang. Bayangin 800 kalau dia ngomong sama yang lain kan dikalikan aja kan gitu kan. Nah, terus sama ini deh apa namanya kalender 1000 terus sama kaos. Ada, tetap ada ya. Ada. Kaos. Cuma kita bagian kan yang mana-mana nih gitu kan, yang kuatnya kita di mana? Di Bogor kuatnya. Hantem Bogor. Ya gitu. Ada strategi, nggak mungkin kok nggak strategi. Oh, gue kira tuh nggak ada kampanye. Tapi halus. Tetap sih menurut gue kekuatan Bang Komeng misalnya pun tanpa itu tetap menang sih. Iya. Yakin gue. Nah, foto kenapa milih itu, Bang? Nah, gue udah tahu sih Bang Komeng bilang. Iya. Dari KPU-nya bilang foto yang identitinya Bang Komeng aja. Ya udah gitu dia. Ini enggak apa-apa enggak? Ya udah oke. Enggak apa-apa. Awalnya kan gitu, awalnya bukan foto itu, pakai topi baju putih. Awalnya tuh. Komeng ini terus akhirnya enggak tahu nih Komeng berubah pikiran kan ya. Set. Atau yang itu. Iya. Dikirim boleh enggak? Orang sono boleh KPI. Ya enggak apa-apa. Iya. Situ yakin dia saya ini. Ya udah orang enggak masalah. Pajanglah foto itu. Gitu.
Kocak sih. Dari segi fotonya juga nyentrik sendiri Iya, ya. sendiri. Terus emang di persaingan itu kan yang paling kita takutin adalah orang yang bertahanan, pertahanan apa ya istilahnya, yang udah sering tuh ngikut. Pertahanan. Itu. Ya, ternyata sekarang pertahanan itu hancur semua. Oh iya. Hancur. Jadi yang masuk yang tidak pernah. Komeng nomor 1, kedua yang si artis tuh saya lupa tuh, ketiga yang ketiga tuh artis ya, Uya juga baru naik tuh. Baru naik. Kalau nggak salah. Iya. Uya masuk. Iya baru kan? Kalau baru Uya kan? Yang sebelumnya belum kan? Belum. Instastory cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Orang di feednya nggak ada. Baliho gitu nggak ada ya? Ada baliho, iya sedikit lah. Dikit, cuma nggak banyak kita. Kita taruh di sudut-sudut aja yang mana gitu kan. Dan kita taruhnya sebenarnya nggak di jalanan ini. Kebanyakan di gang. Kenapa? Kalau di gang di jalan tuh maksud orang pasti kan mundar-mandir lihat. Oh iya. Ya, strategis. Harus seperti itu. Sebenarnya itunya sih. Gitu yang dimainkan sama Komeng kita. Ini ya udah. Iya. Nah, staf khusus. Tapi khusus buntu. Khusus. Kenapa pakai dong? Kata sih gitu, kan staf ahli gitu kan. Harus lu jadi TH, staf ahli. Gitu sih. Pak, tapi gue yang istimewa dari Bang Rudi sebenarnya gue melihat persahabatan Bang Rudi sama Bang Komeng sih. Iya. Istimewanya adalah menurut gue Bang Rudi ini dari awal udah ngeset Bang Komeng jadi icon. Iya. Jadi di tengah jalan tidak ada kecemburuan, Pak. Itu menurut gue istimewanya Bang Rudi, emang tidak ada sifat iri apa. Jadi bisa long last persahabatan sampai sekarang menurut gue, karena nggak semua orang, Pak. Iya. Kan orang bisa iri, wah Komeng yang naik ngapain? Bener nggak, Bang? Iya emang itu ininya kalau grup gitu ya, kebersamaan, terus emang harus istilahnya ikhlas, itu ikhlas, intinya ikhlas. Kita segala sesuatu ini grup ngotok bersama kan gitu. Ya kalau perjalanan kan kita nggak tahu. Nah gitu kan, kayak perjalanan kita mau berempat nih, tapi nanti munculnya satu-satu kan nggak ada yang tahu. Iya. Tapi persahabatan kan nggak boleh luntur. Nah, gitu. Itu aja kita pegang persahabatan kayak gitu sih. Berantem mah ada Bang ya, Bang Komeng ya? Iya, pernah aneh marah gara-gara disengin sama dia. Gimana? Aneh marah bener. Cuma dia pintar bayi ini tuh, pintar bayi ini. Rut, ada job. Itu di Cibubur. Tempat orang Cina itu yang mainan Cina apa? Kuburan. Bukan kuburan Cina. Masih kuburan Cina jawabnya. Village gitu. Kampung Cina. Ada Cibubur kan kampung Cina. Pecinan. Kampung Cina, iya. Ini DP-nya. Lumayan di sono. Oke. Siap. Aneh datang sono dianterin nih mau si ferry. Set, antar di sono tak turun aneh tak. Aneh tanya, Pak, mau panggung apa? Hah? Ini orang jualan semua kampret. Kagak ada panggung jualan. Udah gitu aneh ditinggal lagi Mas Ferry. Sengaja ditinggal di situ. Udah kong-kali-kong. Ini udah kong anjing. Aduh udah aneh kesel juga di situ tuh. Tapi DP udah dikasih. DP aneh dikasih DP bener dia tuh. Yakin nggak pasti kita dikasih DP? Pasti yakin. DP jalan mungkin iya jalan dia. Ntar gue nyusul anjir. Udah sini Pak ada panggung orang dagang semua di situ. Benar, kampung Cina gitu semuanya. Benar. Kagak ada sini ngelawak-lawak panggung-panggung. Masa nggak kenalin ente yang tanya Bang? Iya kenal, ada yang kenal, cuma kan bukan masalah kenalnya ini. Bohongnya, kagak ada acara. Kagak ada acara. Tapi Bang nggak ada apa-apa. Nggak ada, orang pedagang semua. Asyik, aduh, mana lo nggak ada panggung, kalau panggung masih mending deh. Kita ada seneng-seneng di panggung, kagak. Terus akhirnya gimana? Ane marah, ya kan, Ane dijemput nih, udah Ane nggak ngomong tuh. Ane jadak ngomong, Ane diem aja semua tuh. Wah, akhirnya dibebein sama dia tuh. Ya gini-gini, handphone lo jelek tuh. Handphone lo tuh kalah. Pasti emang orang. Gini, kasih nih. Ya kan? Dia nggak ngomong gitu, orang dia udah ada. Oh, udah disiapin HP-nya. Ya kalau kita ngomong doang kan, ini nih gitu kan, ini kan. Udah enggak. Dia udah punya hadiah duluan. Udah ada. Ini handphone lo jelek nih, ganti nih. Tuh. Sebenarnya tinggal dikasih. Cuma pengen kerjain lagi. Beda sama lu. Kalau di kita dia aja nih. Udah. DP tapi balikin. Enggak. Enggak.
Itu. Tapi Bang Dudi kan nggak, Meng lo jangan gitu dong Meng. Enggak, udah emang tahu. Biar aja ketawa-tawa aja deh. Udah kalau aneh udah ketawa-tawa udah deh nyala-nyala udah. Berarti udah luntur deh. Cair. Gitu. Tapi sempet bete ya. Mau bete itu orang sempet aneh nanganin api kok nggak salah api tuh. Aneh bagian ininya ke mentornya itu kan. Ada lebih pelawak. Oh, mentornya dia kan hostnya. Sempet aneh nggak mau briefing. Bayangin ini malu kan? Malunya ini loh, bukan DP-nya malunya. Oh, tiba-tiba datang mau ngelawak. Ada. Aduh. Ada itu. Ya 2 hari kok nggak salah. Udah gitu deh, cari dia pintar emang untuk komen tuh. Lu sini gitu. Kan ada kantor kita. Dulu AB Production namanya. Di situ ada Cagur. Mau Cagur kan sama dia itu. Ya itu. Panggil dia. Iya, gini nih. Ya, aneh dia udah datang. Aneh kan suka nunggu di situ di AB Production aneh yang ininya kan yang ngurus kan. Datang dia. Handphone lo kayak gitu, jelek tuh gitu kan. Diam aja gitu kan. Ini yang baru. Baru tuh. Baru nih tuker baru. Cagur sebelum Wendy siapa? Si Bedu. Bedu. Jadi Wendy. Nah ini nih permasalahan lagi tuh. Dulu Wendy, Denny, Narji, Bedu, ya kan? 3 nih, ya kan? Set di tengah jalan, Bedu dikeluarin. Sama siapa? Sama manajemen deh tuh, mau kan? Saya bilang, Wendy, sama si Narji, si Den gimana sih Den gitu kan? Ente kan susah juga, keluarin nggak bisa lagi. Mungkin ada tekanan ada gimana ya kan? Nggak bisa bang, masih balikin ke aneh. Bang lawak itu kan sehati. Iya emang bener hati. Ya sekarang saya ke abang aja. Kalau nggak sehati, kok Diamor ngomong gua keluar gitu kan? Oh aneh nggak bisa jawab, ya kan? Nah nyerah deh aneh. Ya udah, berarti kan bikin kerjaan aneh nih gitu. Jadi kerjaan itu gimana cari penggantinya, gitu kan? Nah nemu Wendy di mana? Ini syuting nih, aneh pakai komeng. Gua omel 5 orang TPI. Ente mau bunuh Cagur, pakai komeng, ya kan? Dia nggak ngomong, habis dia katanya gitu. Tuh ada A tuh A B C tuh aneh tuh. Oh kandidat? Iya kandidatnya. B, aneh pakai Derry, gini kan? Tuh nggak setuju juga orang ini. Sampai C dulu si kalau nggak salah Kiwil. Kiwil sih dulu masih tingkatannya. Bisa. Aneh inget di dulu bintang tamu si Wendy, kan bisa nari, bisa ini nyong Jepang. Den, itu siapa Den yang kayak bisa nari gini tuh nyong Jepang? Wendy bang, coba deh Wendy cobain aja, 2 episode aja. Panggil Wendy. Wendy masih ketua UKM kok nggak salah di itunya tuh WNJ. Iya bener WNJ. Dia. Terus orang ini nih. Si Pak Sugriwan orang TPI-nya, wah ini cocok nih Rut, ini coba lagi aja. Ya udah, coba lagi. Udah, coba lagi. Dok, udah orang TPI yang ngatur, gue ini, gitu kan Wendy. Udah, masalah lagi nih, gimana? Di TPI, ya kan, milih Wendy gini-gini. Iya bang, tapi honornya nggak boleh sama, kayak gitu, ya kan? Terus jadi gimana ya jangan masuk Cagur ya bang, masuk chatting, namanya chatting. Iya, canda itu penting. Canda itu penting. Nah ya itu udah nggak apa-apa seperti itu. Akhirnya udah jadi honor Wendy di bawah lah, ya kan dia. Nah suatu saat Ani dipanggil sama orang Trans 7, orang Trans TV Pak Bambang kok. Rut sini deh gitu kan. Gue mau ngomong sama lo masalah ini Cagur. Bang Andi, ini kan, Aneh dipanggil sama orang Trans. Aneh datang apa enggak nih? Datang Rut. Iya, temuin. Enggak gimana nih Cagur? Enggak itu urusan gue. Kurang ajar tuh Cagur nggak naik honor. Wah, dia lagi keser banget TPI, honornya nggak dinaik-naikin. Oh gitu Bang Andi. Iya, saya sendiri tuh. Rut Trans. Bang gini-gini. Nah ini Rut nih. Ini ada Inul. Lagi ngetok sama Inul. Oke. Inul gimana Rut? Caranya Rut supaya ini bercerita masalah Inul. Oh gitu. Saya minta cerita wirayat Inul kirimin ke saya. Dia saya pelajarin Inul sampai dari kampung sampai ngetop gitu. Sini. Ya udah, saya pulang. Setnya Rut, wah udah di set udah bener, emang udah punya ini kali ya. Setnya 2 nih, 2 aja dulu ya, jangan 3-3 gini dulu nih mainin ya.
Ya udah, pulang saya. Udah, emang disetujuin sama Bang Andi kan, oke. Panggil tuh 3 orang. Wen, lu jadi Inul. Dia kan luas tuh. Iya. Nah, ini jadi apa namanya kakeknya. Narji yang jadi remote tuh yang pertama kali tuh remote bisa berhenti tuh. Iya. Aneh tuh. Oh gitu. Berhenti. Ngobrol tuh si Narji. Iya. Si Inul ada gitu tuh. Ini bapaknya nih gitu. Udah nyala lagi. Itu. Meledak. Motonya di sono. Buang di transfer. Wah, udah jadi raja itu anak Cagur. Ya Allah, masih Pak apa tuh? Lupa tuh yang dulu tuh ya. Wisutama. Pak Wisutama. Bayain Pak Wisutama tuh. Wah, jagain mau dia. Nah, terus itu OVE hampir tiap hari. Jadi, ya, kan Inul ngetop, jadi main terus. Iya. Inul. Jadi kita ke Tanah Abang beliin baju gaya Inul semua. Wendy yang main itu. Wah, lumayan tuh. Udah TPI-nya marah. Nah saya, Rut sini panggil Pak Budi. Ini kacang lupa kulitnya. Oh nggak bisa Pak. Saya bilang nggak bisa kacang lupa kulitnya. Mungkin kulit kulit yang lupain kacang. Nggak bisa Rut gini. Gimana Pak? Balikin lagi sih, nggak bisa. Bapak gini, dulu kan kita ada ngelaba dulu. Iya. Sekarang gini Pak, dulu setiap ada film baru, itu yang ngelaba, promosiin film. Cagur apa pernah dilibatin? Oke. Oh gitu, Ayo gimana? Weh, sekarang Cagur yang gue libatin. Wah gitu kan. Wah, terus lu berhenti dari sono. Wah, suruh berhenti dari sono. Ini. Ya gimana Pak? Tapi janji, iya gue janji, urut gitu kan. Terus masalah kontrak, ya kan. Harga naik dong. Naik, ya kan. Bang Andi udah bisik-bisik, Andi yang bangun panggilan tempur. Bang Andi bilang, Rut, jangan mau 13 episode ya, 26 episode. Siap. Udah, kontrak. Nah, nih, 13, nggak bisa Pak. Oh bisa, 26. Oke. Udah oke aja. 26, tapi lu berhenti di sono. Udah, tanah kontrak kayak Bang Andi kan, 26 set. Udah, saya berhenti di sono sama Pak Tama. Nah, lu ngomongnya gimana ke? Ngomong Per. Pak Bambang, Pak Tama, saya mau ngomong gini-gini. Ngerti dia, nggak enak Pak. Yang besarin Cagur sebenarnya kan dari situ. Katakan saya juga ngadain lomba kan gitu kan. Saya Cagur pilih gitu. Sekarang ini, ya udah terserah lu. Nanti tapi Komeng main di sini ya. Ya udah Komeng aja, nanti bintang tamu Cagur. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kalau bintang tamu. Jadi aneh bikin paketnya Komeng di situ. Kan yang bintang tamunya sih Cagur. Aneh bikin itu. Udah set main. Pas ini nih kita nih udah konong nih. Komeng keluar dari AB Production. Oh, jadi nggak satu grup lagi? Nggak satu grup. Ajak aneh. Lu ikut gua. Kita bikin PH. Nukom Canda. Nukom namanya. Canda Indonesia. PH-nya tuh. Nukom Canda Indonesia. Aduh, dilema saya tuh. Lu gimana? Satu sahabat. Satu ini aneh yang besarin gitu kan. Gimana? Yurut, lu ikut gua. Akhirnya, mau nggak mau saya ngomong. Gitu, Bang Andi maaf nih. Kayaknya aneh keluar deh. Gitu kan. Oh jangan Rut, gini-gini kan. Ini aja. Itu nggak bisa, aneh ikut Komeng aja deh. Ya gitu kan, aneh pikir kan kalau Cagur udah jalan, karena udah ada manajemen. Kan ada manajer gitu. Kalau udah jalan kok, jobnya juga udah ngalir ke dia udah kan. Nah ini kan Komeng sendiri. Udah aneh ikut bikin PH. Komeng tinggalin ini, aneh tinggalin itu, aneh, mau orang TP yang ditai-taiin. Oke. Tai lurut ya, aduh emang salahnya, aduh gimana nih mau ngomong apa yang mau disalah? Iya. Nggak komit ya? Nggak komit lu, karena 26, kan ini gua udah nguyain 26, kok Cagur udah kasih promosi, lu keluar lu nggak anak gila gitu aneh. Sampai aduh gila, sampai dia bawain ke rumah, bawa makanan tuh manajer tuh bawa lukisan apa yang baik-baikin aneh bingung itu kan. Tapi pikiran lu kan Bang udah jalan kan, kalau tau gue tinggal bisa jalan sendiri gitu. Iya, pikiran aneh gitu kan. Kecuali kalau lagi membangun dari awal tuh beda hal tuh. Iya. Orang masih ada kan kerjaan di TPI, masih kerjaan tempat lain masih ada. Kayak gitu kan. Akhirnya keluar Komeng. Udah, wah itu dilema itu, yang paling dilema itu. Sini ini, waduh, TPI yang serangan itu. Dia mau maki-maki, ngomong. Udah gitu pegang acara lagi, acara tuh pemudi puter ya.
Kalau saya kan orangnya pengen yakinnya, so yakin aja kan ya. Bro, gitu. Ini yakin kan nih? Apa Komedi Puter bisa ngalahin RCTI? Wah bisa. Yang bener loh. Bener, aneh bilang kan. Hari pertama kalah memang RCTI. Set. Itu yang bikin dia dongkol tuh. Set. Hari kedua nomor 1. Wih, nomor 1 RCTI di bawah aneh. Wow, langsung girang Pak Budha. Gila lu, ini Komedi Puter nomor 1. Hari ketiga aneh berhenti. Gua langsung drop. Cing, dia. Aduh, apa sana nengok? Aneh tai semua. Makanya aja dibilang tai. Pas ngaca ya? Berarti Bang Rudi bukan sebagai otak, the negotiator. Jelas. The negotiator deh. Bukan apa ya? Gimana? Bukan akhirnya nyambung lidahnya produser nih, jadinya si manajernya nih, ya kan? Ya bisa termasuk juga. Juru kunci. Juru kuncen. Makanya kenapa aneh manggil komandan. Dulu di Cagur tuh, nih AB Production, panglimanya tuh Bang Andi almarhum. Nah, terus Komeng itu aneh itu jenderal. Komeng komandan. Nah, prajuritnya si Cagur. Itu. Nah, terus aneh keluar. Ini tukang bikin nama tuh dia tuh si Komeng tuh. Aneh keluar. Ente sekarang di PH aneh jangan jenderal lagi. Pak Menteri sebenarnya. Ente jadi Pak Menteri, Pamen panggil gitu. Orang-orang tahu Paman, Paman. Tapi bukan Paman, Pak Menteri. Kalau ente jadi menteri sekarang. Jabatan jenderal menteri di sini. Lu aneh jangan jenderal ya ente, ya. Nah itu. Makanya kalau Denny itu selalu manggil aneh pasti jenderal. Itu kebiasaan dia. Kalau Paman berarti udah ke Komeng deh tuh. Paman Komeng. Nah PH-nya gimana tuh Bang? Sama Bang Komeng? Itu PHB jalan. Nah, Komeng itu seorang yang istilahnya bukan seorang bisnis kayak Komando, kayak Helmi ya, enggak. Dia orang sediman sejati kalau Komeng sebenarnya. Jadi dia pengen mau duitnya dia harus dia, nggak boleh orang lain. Sebenarnya tadi ditawarin sama orang lain, pakai modal. Ada orang mau nih, Meng. Kita bikin sinetron, untungnya lumayan. Dia yang nagih, kita yang enak. Gitu. Kita dibayar, nggak salah tuh 50 juta, Meng. Dia nanti jual di kesono, untung dia berapa terserah. Yang penting kan kita udah cash gitu kan. Betul dapat untung. Omeng orangnya idealis, nggak harus pakai duit gua. Waktu gitu. Jadi itu kita punya paket tuh ada 3 kalau nggak salah di TPI. Waktu itu saya jalanin di Trans sama di Global. Acara sitkom semua Bang? Iya, lawak yang ini musik di Global ada musik, acara musik. Musik komedi lah. Pemain band dari situ awal mulanya tuh aneh bikin musik tuh. Dia nih yang ngisi anak-anak band yang sekarang itu apa namanya grupnya Raja, grup sebelum belum muter di situ dulu. Coldplay. Bukan lah, jauh banget, jauh banget. Bob Marley. Queen. Masa di situ ketemu The Beatles. Masa ketemu Semua di situ tuh. Ya kan. Nah, itu Bang. Ketemu Cupi di mana? Ketemu Cupi itu di Dagelan. Stripping. Awalnya aneh ketemu Cupi itu di sinetronnya si Macu. CFK. Aneh ketemu set. Terus aneh main sama Cupi kan. Nih kan udah sama Cupi. Cupi nih gitu kan. Udah aneh minta nomor teleponnya Cupi. Minta nomor telepon ente gitu. Suatu saat aneh punya acara nih ajak ya main ya. Udah sip gitu. Udah aneh bikin itu yang Dagelan tuh. Tayangin sama Pak Upe tuh. Jam 12:30 siapa yang nonton aneh bilang gitu-gitu. 1 pagi? Iya. Oke. Siapa yang nonton ini? Komen juga nggak mau nonton lu gitu kan. Tapi ya kemudian ada acara kan gimana mau nggak mau lagi nih bukan. Udah kita pakai yang seksi-seksi itu kuncinya. Kita tujuannya supaya orang yang sulit tidur ya kan yang nonton sama satpam sama
laki-laki yang hidungnya yang iseng-iseng tuh lakinya kan. Iya. Sama itu deh yang laki yang nggak bisa tidur itu. Panggil Cupi tuh. Panggil Cupi, Pamela. Oh yang seksi-seksi gitu. Aneh, pakai deh tuh main. Wah tuh banyak yang nonton. Wah ini seger nih komedi, seger apenya. Wah komedi. Lu lihat apenya kali, bukan seger-seger nih. Benar akhirnya. Rame tuh Bang Ri. Rame, itu sampai paling hebat itu. Itu sampai 100 episode. Wow. Hah? 100 episode? Dagelan. Ini tahun berapa Pak? Si Cupi tahun berapa dulu Bang? 2017 Bang. 2017 udah lama. Udah lama. Oh nggak salah tuh, 2017. Berhentinya itu karena apa? Itu UP-nya keluar berantem. Jadi UP itu orang yang orang penting di situlah. Ya manajer, bukan manajer, tingkatan dia tinggi ya. Penentu sih dia kan. Nah, dia ribut dia tuh, dia keluar. Kita udah masih punya stok 5 episode. Terus masa istilahnya kontraknya sampai bulan Juni. Ya kan? Nah, akhirnya dia keluar ke net, diganti sama apa saya lupa tuh. Nah, akhirnya ini nggak ditayangin, terus berlanjut gak nih? Ya kan? Ini nggak enak dong, mak Komeng, mak Jarum, mak Opi kan sana aja kan. Mana turut omongin tuh, katanya kepastiannya. Udah ngomong, Pak, gini Pak nih, Bapak kalau mau berhenti, jangan gantungin pemain, kesian katanya kan. Jadi nggak enak di tempat lain, dia mau ngambil juga takutnya dituntut, ya gitu kan. Ya udah gimana, mau berhenti di sini, udah berhenti total aja, gitu. Ya udah Rut katanya, kita stop sampai sini, gitu. Udah nggak diterusin dagelan. Yang 5 episode ya serang tuh deh mau ditayang atau enggak urusan dia kan ya. Kata penting dibayar kan gitu. Bener. Gitu. Ya udah, akhirnya kita keluar. Itu pakai PH Bang Komeng bukan? Enggak, kita langsung. Langsung orang. Kalau itu Trans Bang? Enggak, itu RCTI. Oh, itu. RCTI. Dulu komedi seksi bukan Antv. Kayaknya gue dulu pertama kali banyak. Ada komedi nakal, TV. Antv, komedi nakal. Iya, La TV. Mobil malam tuh. La TV, bener La TV. Masih ada. Kalau itu dia dagelan dia gitu. Oh, lama tuh dagelan Bang. Lama, makanya baru rekor itu 100. Gila. Lawak 100. Cupi tuh 7 tahun. Cupi sih nggak tahu ikutnya lama. Cupi bisa karena ada yang Bocapan ada ya? Lebih. Karena kadang-kadang kan nggak main Cupinya, main gitu kan. Tapi yang utama sih banyak Cupi tuh, Cupi sama yang itu ya, sama yang kemarin kecelakaan ya. Pemainnya yang cewek. Itu kan pemain dagelan juga kan? Yang mana yang kecelakaan? Ada yang meninggal. Selain Cupi itu ada satu orang cewek. Oh, yang sama istri. Penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut kecelakaan di tol. Oh, itu sih yang menyanyi yang trio Macan. Iya, siapa namanya? Oh, ya lupa. Ya pernah main. Dia pernah main. Lupa gue. Trio Macan aneh lupa namanya tuh. Iya. Yang saya ingat sih Upi, Pamela, terus sama si Tante Erni juga main kan? Tante Erni? Enggak. Tante Erni di Global. Kesinian. Iya, sama Haji Bolot. Iya, Bang Komeng juga. Komeng. Siapa nih? Lupa lagi tuh. Ketemu lagi di itu kita di kawinannya Sule, ya anaknya si Febian. Rizky. Gue bilang, wah nih dari jauh siapa nih? Rizky Febian. Bang Rudi. Karena kan suka kesini. Kadang-kadang suka samain. Kadang-kadang dia kan orang ngeliat sendal. Si Rudi nih. Masa jadi sendal. Ketemu lagi tuh kemarin. Iya. Datang nih Bang Darman. Ntar datang ya. Itu si Jaro kenal pasti. Ma Cupi, ma Kak Gofar. Siapa Rut itu? Gue kenal ini. Pacarnya iya. Begitu kan. Siapa? Gofar. Oh iya. Nah ini tapi nggak nama lupa Jarwo. Iya Rut. Gofar iya. Gofar itu. Oh iya. Kan sering Cupi cerita sering nongkrong tuh kalau lagi baik gitu kan main kemana. Iya. Sama Bang Jarwo sama Bang Rudi. Karena kita kan Komeng kan merokok sejati tuh. Komeng kopi sama si Jarwo tuh, apalagi Jarwo. Jadi kita dikasih tempat tuh. Nah, nanti ya Cupi datang situ. Jadi kita nggak ngumpul di RT aja kan pengap ya. Cupi dari situ ngobrol, bercanda aja. Gitu.
Nah itu sih. Jadi cair kan kita ngelawaknya kan gitu. Kalau harus gitu udah Bang. cair udah nyatu. Iya. Nongkrong sebelum syuting Bang. Iya. Biar chemistry ya. Nah itu yang mahal. Iya. Gitu. Makanya dia jadi ngerti apa kita mau ngomongin. Cupi paham, Cupi jago loh mainnya. Ngelawak tuh jago. Karena ngelawak itu seorang cewek, lu nggak usah ngelucu. Umpan aja, biarin yang capek itu pelawak. Iya, dia umpan aja. Umpan aja, iya, benar, gitu. benar. Nggak usah berusaha untuk ngelucu, nggak usah. Iya. Itu hebatnya Cupi. Komeng tau sendiri kalau udah nyetir kan, gila. Komeng tuh udah ngolah tuh, udah itu aja Cup, gitu kan. Jadi, apalagi di bertiga nih karakternya beda-beda. Yang satu pemarah, ya, yang satu ceplas-ceplos. Kalau yang satu ini kadang-kadang pelin-pelan, si Opi pelin-pelan. Kadang-kadang ngikut Komeng, kadang itu ke Jarwo. Akhirnya diomelin masih Jarwo kan gitu nih. Udah dapet nih karakternya. Tinggal Cupi nih mau kasih ke siapa, pasti diolah, gitu kan. Ya gitu. Mau junitan ke mana siapa nih Cupi? Ke Jarwo. Udah Opi pasti gila tuh. Nah gitu. Nah, itu aja. Nah, awal mula Bang Jarwo marah-marah kapan tuh Bang? Padahal dulu enggak Bang ya? Enggak. Nah itu di Indonesia Club apa? Oh ILK. ILK. Indonesia. Lawak Club. Indonesia Lawak Club. Nah itu disitulah Jarwo dibentuk sama Komeng. Kebentuk lah istilah kebentuk. Itu kan pelawak banyak. Sama Calontong juga kebentuknya sama Komeng. Nah itu Jarwo disitulah perannya Jarwo dibikin kesel sama Komeng. Gitu. Jarwo dibikin kesel sama Komeng, akhirnya dapet tuh. Jadi setiap ada Komeng harus ada Jarwo. Gitu kan. Nah, Komeng yang ngempar. Karena orang-orang kadang-kadang ngikutin. Nggak bisa karena nggak sembarangan lu mainin Jarwo gitu, harus tahu timingnya. Kayak Mali Bolot lah. Siapa yang bisa mainin Bolot? Bener, kalau nggak Bali. Bener. Ya gitu. Jadi siapa yang bisa mainin Jarwo? Ya Komeng. Karena Komeng tahu timing, kapan Jarwo harus marah, kapan enggak, apa gitu kan. Kayak gitunya. Itu yang lain nggak bisa mengikut-ikut, nggak bisa, nggak dapat, gernya beda. Gitu. Sampai juga akhirnya ini ke Calontong yang mengkir begini gitu. Ya gitu. Itu mulanya Jarwo di situ di sebelumnya kan dia terkenal sama Yusuf Kala. Iya, makanya JK kan. JK terkenal JK itu. Itu udah Effendi Ghazali. Itu di Negeri Mimpi, Metro dulu Metro. Nah, Metro. Bukan Metro. Trans 7 La TV. Itu TV One. TV One. Itu. Kalau nggak salah di situ TV One dia ngetopnya itu situ. Akhirnya JK pas LK keluar ini deh. Atributnya itu dihilangin sama Jarwo. Makanya Jarwo kuat ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang Jarwo kuat. Aslinya dulu Jarwo aja namanya. Jarwo. Nah yang kasih nama itu si Effendi Ghazali, Jarwo kuat. Justru kalau dulu kan sebelum Jarwo Yusuf Kli kan si Kli orang apa namanya Jogja. Kli Pelipulara. Kli Pelipulara yang main plesetan dia itu. JK Yusuf Kli namanya dia. Nah sekarang pas masuk Jarwo kan, jadi Jarwo kuat, ya gitu. Iya. Sampai sekarang tuh marah-marahnya kebentuk tuh Bang ya? Kebentuk. Iya. Paling enak tuh kalau main berdua, makanya kalau main berdua lebih enak dia. Bener. Udah, Mik, ya karena aneh kan kalau ini sih gitu doang. Orang ini sampai nggak percaya dulu. Dia kan ngeliat nih, Jarwo berdua, dong, oh jangan. Kasih contoh nih, main di PRJ waktu itu berdua dong, gor-goran kan. Itu kan di panggung Rut katanya. Coba aja. Aneh kokoh kan. Ini. Itu kan dia. Caranya udah. Jarwo ini kan serius. Jangan kita pidato yang serius ya namanya ngelawak. Jarwo masuk, Komeng bawa mic juga. Masukin ke depan gitu kan. Komeng dari belakang, Jarwo di mic di depan. Jarwo Komeng masuk dan bawa mic gitu. Ini nggak coba nih. Waktu gur-guran berdua tuh. Berdua aja udah. Udah tipe orang aja. Anjing gitu. Kayaknya ketiganya harus dia berdua. Oh gitu. Udah Jarwo sama ini ya jangan sampai enggak ya. Awalnya tolak gitu. Nggak yakin dia. Gitu. Nggak yakin dia berdua begitu. Kayaknya pelantikan ketua Paski pakai konsep itu tuh. Iya. Bener gak? Si Jarwonya lagi ngomong, Bang Komeng masuk. Masuk. Komik juga. Diulang. Komik berdepan itu. Gue yang pidato enggak. Iya, dia sudah. Udah keburu ngakak udah. Tapi satu pelawak di Indonesia menurut gue susah tergantikan gimmicknya. Pak Haji Bolot. Oh iya jelas. Iya, dari dulu sampai sekarang kita tahu nih skemanya. Skemanya bakal gitu terus. Cuma tetap ger aja. Tetap lucu aja Bang ya. Dan nggak bisa ada yang gantiin tuh. Kalau ada orang ngikutin, nggak bisa tuh Bang. Nah,
Dulu sebelum ngetop banyak yang pelan budek, Opi pernah pelan budek. Oh, Opi Kumis. Oh pernah, semua pelan budek tuh dari Lenong juga pernah. Cuma terangkatnya Pak Haji Bolot itu di Pak Ali Sahab. Tepesan kosong, terangkatnya di situ. Jadi trademarknya udah Pak Haji Bolot. Siapapun udah Pak Haji Bolot. Pak RT di situ. Nah yang bisa mainin sama dia itu Mali sama Pak Madudung, Bodong, si Bodong. Nah itu, nah yang meninggal, ya ini tinggal Bang Mali yang bisa mainin. Karena yang siapapun yang mainin Pak Haji Bolot, kalau nggak bisa Pak Haji Bolot kadang-kadang ngomong nggak bolot. Gitu. Dia bilang dia harus selamatin. Dia pada nggak lucu dua-duanya, mendingan gue ngomong. Iya. Harus begitu pelawak. Improve. Oh iyalah, udah bilang kalau nggak bisa mainin gue berarti. Gitu. Kalau ngomongnya biar lucu nih. Iya udah, harus satu-satu jalan gitu. Nyelamatin lah, nyelamatin gitu. Kayak gitu. Oh, peran budak dulu banyak Bang ya? Banyak ya, gue ingat tuh. Gitu. Malah kalau sekarang ini peran Jarwo banyak yang ngikutin sekarang. Jarwo dulu baru ngikutin. Iya. Banyak tuh orang stand up sih, Rigen, so apa. Iya, Rigen juga gitu. Marah banyak yang marah sekarang perannya. Kalau gitu beda sama Bolot. Kalau Bolot udah banyak yang mainin, yang ngetopin Bolot. Kalau ini Jarwo banyak udah ngetop, lalu yang banyak ngikutin. Kayak gitu. Mukanya kocak sih, wajar mah kalau marah. Masuk dia. Alisnya naik. Iya. Ini dia. Tapi kalau Bang Rudi sendiri nih kepikiran gua sampai kapan nih Bang ya di komedi gitu. Kepikiran apa? Iya kalau aneh sih sampai selamanya kali ya maunya sih. Hayat lah. Hayat ya karena ya itunya di situ kita. Mendarah daging ya. Mendarah daging. Jadi memang kalau aneh sih gini. Dua kaki sebenarnya. Gitu kan. Bisa main, bisa jadi penulis naskah tuh mengatur laku. Iya. Belakang layar istilahnya ya kan. Kalau aneh kenapa nih di belakang layar? Karena di depan gede-gede semua, jadi aneh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sekalian aja di belakang dah. Nonton konser. Di sini aja pakai nonton dangdut. Kayak gitu. Ada enaknya ada enggaknya. Kayak gitu di belakang tuh, karena orang kan selalu harus punya pilihan. Lu mau di depan, mau di belakang. Iya. Kayak gitu kan. Gitu. Kalau saya belum bisa menghilangkan. Kayak gitu kan. Pakai dua kaki. Nah, dulu Ajis menghilangkan. Ajis itu penulis juga kreatifnya Partrio. Ajis Gagap. Oh. Dulu masih kreatifnya figuran gitu aja. Nah, Ajis lebih condong mau jadi seorang pemain. Pada akhirnya gitu. Kesempatan sebenarnya, Kalau kita punya kesempatan juga pasti kita pilih. Sebelum ada kesempatan yang bagus, lebih baik saya main dua kaki kayak gitu. Jalanin aja apa adanya, bener. Iya. Kayak gitu. Tapi dia kalau mau Bang Komeng, apa itu yang kemarin kita lagi syuting kan. Jadi diajakin ngobrol sama Bang Penyok kayak lagi dipalak gitu. Pak Riko lihat lagi dipegal tuh. Dia pernah sakit hati nggak Bang sama lawakan Bang Komeng Bang? Coba deh. Udah, iya. Kayak kalau aneh jalan nih sama dia, aneh udah paham. Aneh akan jadi tatakan, harus gitu kan. Aneh harus ngoper-ngoper dia ini. Aneh mana kan aneh selalu berdua tuh ketemuan orang gitu kan. Biarin dia ngelucu aja, aneh kenain aja. Ya, emang harus begitulah ya. Gitu kan. Goncengnya. Kemarin di sini, Pak Riko, anterin les nih anak-anak. Berarti Bang Rudi sekarang ketika Bang Komeng naik ini berarti jadi tim lah? Enggak juga? Jadi insya Allah sih jadi tenaga ahli urut. Oh iya benar, tenaga ahli ya.